Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya. Semoga hari ini teman-teman semuanya yang hadir bisa dalam keadaan bahagia, senang, penuh semangat, dan juga berkeberlimpahan dengan keberkahan ya. Nah, sebagai informasi, insya Allah kajian pada pagi hari ini akan dimulai sekitar ya, kurang lebih 16 ya, 15 sampai 16 menit lagi. Nah, sambil menunggu peserta yang lain datang, bisa banget nih teman-teman semua nyiapin cemilannya, minumannya, bisa teh hangat, coklat hangat, kopi ataupun yang lain yang selama kalian suka itu ya. Dan juga jangan lupa disiapin catatannya ya, biar ilmu yang nanti bakalan kalian dapat itu tidak menguap sia-sia. Jadi ada catatan kayak gitu. Jadi kalian nanti next time bisa buka-buka lagi. Wah, kemarin tuh dapat apa ya ilmunya gitu. Oke. Nih, kita sambil menunggu yang lain. Selamat datang juga ya kami ucapkan kepada teman-teman yang baru saja bergabung. Nah, kajian masih akan kita mulai nanti sekitar jam 10. Ya, jam 10 dan sekarang masih ada 15 menit lagi. Sambil menunggu, sambil nyiapin diri, cek koneksi apakah stabil atau enggak. Dan juga catatannya yang nanti bakalan untuk mencatat insight apa saja yang bakalan kalian dapat. Kalian boleh banget ya. Nanti di room chat ini silahkan presensi dari daerah mana aja nih. Apakah ada yang dari Jogja juga? Oh ya, stabil. Kak Naura sama. Apakah jaringan aku juga stabil di teman-teman? Suaranya jelas juga? Oke, terima kasih Kak Nisa. Boleh banget nih presensi dari kota mana aja. Apakah ada yang dari Jogja, dari Jawa Tengah, dari Jakarta, atau mungkin, oh Masya Allah ada yang dari Lombok. Kak Nisa, Masya Allah jauh banget ya. Di Lombok sehat Kak hari ini? Cuaca aman, cuaca? Apakah hujan? Samarinda, Sulawesi Selatan, Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Ya semoga ya Bandung, Masya Allah, Padang, wah jauh-jauh semua ya. Belum nemu dari Jogja nih, dari Malang juga ada. Oke, Karawang. Oke. Daerah kalian aman ya, Insya Allah ya. Hujannya aman. Terus apa pegunungan juga aman. Gitu. Oke. Senang banget bisa bertemu sama teman-teman secara virtual kayak gini ya. Kita bisa transfer energi positif gitu ya di pagi hari ini, hari Minggu yang biasanya buat rebahan, kita pakai buat menuntut ilmu. Masya Allah. Oke, sekarang udah ada ya sekitar 14 orang. Sambil menunggu, kita sambil presensi, sambil coba kenalan satu sama lain, boleh loh saling ngechat gitu kan. Boleh banget gitu. Apakah di sini juga semuanya belum menikah atau sudah ada yang menikah tapi ingin sama-sama sembuh dari luka masa lalu kayak gitu? Belum, muka Aziza ya Masya Allah. Semoga yang belum mendapatkan jodoh, ya belum juga sama-sama juga. Semoga segera Allah mudahkan ya. Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik, laki-laki yang solih, yang akhlaknya juga baik, dan ilmu agamanya juga baik kayak gitu. Bertanggung jawab, tidak patriarki juga, dan juga lemah lembut terhadap perempuan, kayak gitu. Amin. Pokoknya doa yang baik-baik semuanya diaminkan ya. Doa yang baik-baik, pokoknya semuanya amin. Katakan amin untuk semua doa yang baik. Gitu. Jangan lupa ya teman-teman, kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera hari ini karena ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, kita sedang diuji dengan bencana yang luar biasa sekali ya. Semoga ini jadi hikmah juga untuk semuanya bahwa ya kehidupan ini tidak ada yang tahu, terus keadaan alam juga tidak ada yang tahu, begitu ya. Terus kalau bisa kita juga memberikan donasi yang terbaik kayak gitu 10.000 itu juga udah sangat-sangat membantu kayak gitu. Terus apalagi ya share informasi itu juga sangat-sangat membantu kayak gitu ya. Dan kalau misalnya di sini nanti ada teman-teman yang dari Sumatera ya, kita saling mendoakan, kita saling merangkul.
Semoga musibah ini segera terlewati gitu. Oke, sekarang jam 9 lebih 48. Oke. Kita masih menunggu ya 10 menit lagi. Ternyata 10 menit itu cukup lama. Oke. Boleh deh tulis alasan teman-teman kenapa mau ikut di kajian pada pagi hari ini. Karena temanya kan ini pulih dulu ya. Apakah ada luka-luka masa lalu yang masih digenggam sekarang atau masih sangat menyiksa di batin gitu? Boleh boleh kalian share di room chat ya. Jadi akan belum move on, ya Allah. Iya ya, move on tuh salah satu hal yang sangat berat ya. Kalau ngomong aja gampang ya, move on, move on. Tapi pada kenyataannya, ya namanya perempuan ya, kita kan pakai perasaan, mostly pakai perasaan. Lagi di fase mencoba ikhlas, ya Allah. Ya semoga yang belum ikhlas nanti kalau udah ketemu yang baru gitu, yang lebih baik, bakalan hilang ya rasa sakit itu. Ingin bener-bener zero dari luka masa lalu dan bisa bahagia di masa depan dengan orang yang tepat. Amin. Semuanya doanya seperti itu ya, Kak. Masih cari tahu apa sih, Kak? Apakah sikapku sekarang ada hubungannya sama luka masa lalu? Masya Allah nih, ini ini ya bagian dari tracking. Kita bisa tracking masa lalu kita tuh apakah penyebab dari kita sekarang yang masih uring-uringan ya kalau misalnya diajak ngomong terus sensitif dengan banyak hal ataupun mungkin nggak peka dan lain sebagainya ya apakah itu bagian dari masa lalu atau sekarang bagus banget Kak Nana Kak siapa Kak Nisa ya tadi ya iya Kak Nia ingin berdamai dulu dengan keadaan dan siap menghadapi masa depan. Betul-betul, kita memang harus bersiap ya. Dan aware terhadap diri kita sendiri itu penting banget ya. Kalau misalnya hari ini kita nggak aware sama keadaan diri sendiri, nanti luka-luka yang masa lalu yang masih ada kita genggam itu bakalan jadi bom waktu ya buat nanti di kehidupan kita di rumah tangga, di anak-anak kita. Nanti kita malah justru bisa menyalurkan luka terhadap suami, terhadap anak, dan justru malah rantai luka itu nggak terputus tapi malah tersambung lagi ke anak kita, ke cucu kita mungkin nanti ya, kayak gitu, ke suami, yang harusnya mereka itu menerima kita dalam keadaan yang baik, stabil, sehat, tapi justru karena kita tidak menyelesaikan luka-luka masa lalu, akhirnya mereka yang terkena dampaknya. Padahal mereka adalah orang baru, yang baru saja kenalan sama kita ya, ibaratnya seperti itu. Nah, ini ya, silahkan yang baru bergabung bisa isi presensi dulu ya. Linknya ada di room chat, sudah dikirimkan sama Kak admin Ubudiyah. Bisa isi presensi dulu ya, yang belum mengisi, sambil menunggu yang lain gabung, begitu. Oke. Musiknya dong, Kak, boleh sambil menunggu teman-teman yang lain. Yuk. Ya, sambil mengisi presensi, sambil menunggu yang lain, siapin kopi, siapin teh, siapin cemilan, siapin catatan, dan siapin diri kita, terutama ya, siapin diri kita. Kita kosongkan diri, jadi dalam menerima ilmu itu kita kosongkan diri, biar supaya ilmu itu bisa bisa masuk dengan baik kayak gitu di cangkir yang bernama diri kita kayak gitu ya. Oke, sudah ada 23 orang. Ya, selamat datang. Aku ucapin lagi ya, selamat datang yang baru bergabung. Semoga Allah berikan keberkahan ya pada pagi hari ini, di kajian hari ini, gitu kan. Masya Allah, Kak Feby, selamat datang. Dari Ngawi, Jawa Timur ya.
Oke. Ya, baik teman-teman, semuanya sepertinya udah makin banyak yang bergabung. Jadi terima kasih ya teman-teman sudah hadir tepat waktu. Masya Allah ya, semuanya menghargai waktu sekali. Semoga ini menjadi keberkahan tersendiri ya karena kita hadir tepat waktu di majelis ilmu begitu ya. Dan terima kasih juga udah saling sapa di kolom komentar, saling kenalan. Ada yang dari Ngawi tadi, ada yang dari NTB, ada yang dari Samarinda, ada yang dari pokoknya dari seluruh Indonesia. Masya Allah, tabarakallah ya hari ini. Dan artinya kajian juga udah mau kita mulai. Jadi nggak usah berlama-lama lagi. Mari kita menuju kajian ini dengan semangat. Begitu. Oke, sekarang aku mau buka secara resmi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam kesempatan yang penuh dengan keberkahan hari ini ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau adalah suri tauladan terbaik dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Teman-teman yang dirahmati Allah, gimana nih kabarnya hari ini ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tenang, dan juga siap untuk menimba ilmu bersama kita hari ini bersama Kak Riri Abdillah ya tentu saja. Begitu. Nah, senang sekali nih saya mau berkenalan ya. Senang sekali saya Isna bisa membersamai teman-teman semua dalam kajian pranikah persembahan dari Ubudiyah dengan judul Pulih Dulu Agar Kuat Membersamai. Nah, teman-teman pernah nggak sih? Pasti pernah ya punya luka dan trauma di masa lalu, misalnya dari perceraian orang tua atau mungkin lihat KDRT dari teman sebaya yang udah menikah, kemudian lihat di medsos kenapa ya hari ini kok banyak sekali berita-berita tentang rumah tangga yang itu membuat tanpa sadar yang membuat trauma tersendiri bagi kita yang penikmat medsos ini gitu kan atau mungkin dari bullying waktu sekolah dan lain sebagainya. Nah, jika ada yang pernah mengalaminya, mari hari ini kita belajar untuk berdamai dengan semua itu. Aku yakin itu pasti berat, tapi bismillah ya kita niatkan. Karena kita kan ingin menikah ya, kita ingin pernikahan kita itu pernikahan yang baik, pernikahan yang penuh berkah, yang minim konflik kayak gitu kan. Meskipun konflik itu pasti ada, tapi karena kita punya ilmunya, kita sudah sembuh dari luka masa lalu, maka konflik itu tidak akan menjadi masalah kayak gitu ya. Nah, jadi hari ini adalah pembahasannya tentang bagaimana memulihkan diri dari luka-luka yang pernah ada di masa lalu, agar kita kuat membersamai pasangan kita, agar kita kuat membersamai anak-anak kita bertumbuh nanti. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke kajian,
izinkan saya ya sebagai MC ini untuk memperkenalkan siapa sih penyelenggara kajian hari ini, yaitu tentu saja Ubudiah. Ada yang tahu Ubudiah? Ya, kayaknya semuanya tahu ya, karena kan ini official langsung dari Ubudiahnya gitu kan. Kalian pasti lihat informasi kajian ini juga dari Ubudiah kayak gitu. Jadi Ubudiah itu adalah brand attire baju pengantin muslimah yang berlokasi di Yogyakarta. Tepatnya di Jalan Gelagasari nomor 37 Warung Boto. Nah, buat teman-teman yang pengen berkunjung ke Jogja, jangan lupa ya mampir ke butiknya Ubudiah kayak gitu. Nah, Ubudiyah ini tidak hanya menyediakan busana pengantin yang cantik, tetapi juga penuh makna karena setiap desainnya itu ada sentuhan Islami. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi, mendesain sambil berdakwah begitu. Membuat baju ke pengantin sambil berdakwah kayak gitu. Nah, agar setiap pengantin ini bisa tampil bukan hanya syar'i, tapi juga tetap cantik dan juga percaya diri. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang layanan Ubudiyah. Jadi di Ubudiyah itu ada tiga layanan utama. Yang pertama adalah pembelian attire pengantin muslimah, full set gaun pengantin muslimah dan juga baju keluarga. Yang kedua, custom design eksklusif yang dirancang langsung oleh desainer Ubudiyah. Jadi nggak akan ada desain yang kedua, ketiga. Pokoknya kalau misalnya kalian ambil yang eksklusif ini bakalan cuman ada satu doang ya. Terus yang ketiga, yang misalnya budgetnya minim minim untuk pembelian, kalian bisa melakukan persewaan gaun dan juga couple attire untuk pengantin muslim. Oke. Dan yang menarik, nah Ibu Dia ini juga punya banyak benefit. Kalau aku sih ambil sih ya, ambil ini kalau misalnya kalian udah siap untuk menikah ya. Nah, yang pertama, konsultasi gratis dengan desainer. Jadi kalian nih yang bingung sama ini bentuk badanku tuh sebenarnya bentuknya seperti apa sih? Terus gaun yang cocok buat aku sama calon tuh seperti apa sih? Kalian bisa langsung aja konsultasi dengan desainernya Budiah. Nah, yang kedua, pengen nyicil nih yang tim nyicil bisa banget ya, bisa menabung dulu dengan DP 30%. Terus yang ketiga, proses pembuatan ini cukup singkat ya, hanya 4 sampai 5 minggu saja dan bakalan selalu dapat update rutin ya proses dari pembuatan gaun kalian. Terus pengiriman ke seluruh Indonesia. Buat yang ada di pelosok-pelosok negeri, jangan khawatir ya, semuanya akan sampai gitu kan. Bahkan juga ya, Masya Allah keren tapi jauh. Gak apa nanti bisa online Kak Nisa ya. Bahkan juga ke luar negeri. Alhamdulillah ya customer UD juga banyak yang dari luar negeri. Dari Singapura, dari Malaysia, dari Eropa, dari Amerika juga ada. Dari Australia juga sudah ada kayak gitu. Dan tentunya teman-teman bakalan dapat pelayanan yang responsif dari customer service kami. Jadi nggak usah khawatir ya, kalian nggak akan dicuekin. Kalian akan disambut dengan penuh kehangatan ya ketika kalian bertanya ke Ubudiyah kayak gitu. Nah, dan jika kalian pengen tahu lebih banyak tentang Ubudiah, yang jangan lupa follow IG kami di @diah.ubudiah, DIYAH.ubudiah kayak gitu. Jadi pakai I dan Y ya, kayak gitu. Diah.ubudiah kayak gitu. Nah, sebelumnya aku juga mau ngucapin buat teman-teman semuanya yang udah meluangkan waktu akhir pekannya untuk hadir bersama di majelis ilmu ini ya. Insya Allah semuanya ya ikhtiar ini termasuk ikhtiar Kak teman-teman untuk menyembuhkan diri, semoga Allah menyembuhkan teman-teman semuanya kayak gitu. Nah, aku juga mau ngingetin buat yang hari ini hadir, jangan lupa ya, bakalan ada voucher pembelian senilai 150.000 untuk 3 orang pemenang yang hasil catatan kalian itu nanti di storyin IG ya. Jangan lupa di storyin IG catatan yang terbaik gitu kan bakalan mendapatkan voucher pembelian senilai 150.000 rupiah. Pembelian semua gaun ya, pembelian semua gaun. Tapi jangan lupa tag Ubudiah ya, jangan lupa gitu kan. Nanti kalau udah bikin catatan rapi, udah dikirim ke story IG, tapi lupa tag Ubudiah ya, jangan lupa. Bikin catatan yang bagus, yang cantik, habis itu eh storyin di Instagram Story, terus tag Ubudiah ya, nanti ya bakalan dipilih sama tim Ubudiah mana sih yang bakalan dapat voucher senilai 150.000 rupiah untuk 3 orang pemenang. Jadi masing-masing orang bakalan dapat 150.000 gitu.
Dan untuk itu kita akan belajar langsung ya sekarang ya bersama sosok yang insya Allah luar biasa dan penuh inspirasi yaitu Kak Riri Abdillah. Assalamualaikum Kak Riri. Nah, beliau udah hadir ya di tengah-tengah kita. Nah, beliau ini adalah influencer dan juga penulis buku bestseller. Di antaranya ya buku-buku yang beliau tulis adalah satu Menantimu di Ujung Rindu. Kemudian ada Mengasuh Cintamu Ukir Permata. Terus Come On Move On. Kelak setelah akad dan lain sebagainya. Masih banyak ya buku-buku yang sudah beliau terbitkan, Masya Allah. Nah, teman-teman bisa juga menyapa Kak Riri di akun Instagram beliau, @riri.abdillah. Yuk, jangan lupa ya, follow ya. Follow Kak Riri Abdillah langsung. Kalian akan mendapatkan info-info dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat di sana, kayak gitu. Nah, gimana Kak Riri kabarnya? Alhamdulillah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf baru Iya, mute. Ya, alhamdulillah baik Kak Isna. Terima kasih banyak. iya, Masya Allah, Sudah tabarakallah. Oke, karena ini sudah jam 10 ya, lebih. Bismillah ya, kita siap untuk mendengarkan kajian bersama-sama. Mari kita buka dengan membaca basmalah dan juga doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah memberkahi setiap langkah dan ilmu yang akan kita dapatkan hari ini ya teman-teman semuanya. Yuk kita luruskan niat. Sembuh bersama, tumbuh bersama, kuat bersama nanti. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Langsung aja waktu dan tempat ya, waktu dan layar. Karena kita ada di Zoom Meet ya. Waktu dan layar kami persilahkan dengan penuh bahagia ya kepada Kak Riri Abdillah. Masya Allah. Terima kasih Kak Isna. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama ba'du. Alhamdulillah alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan ya atas segala nikmat rahmat dan keberkahannya ya. Kesehatan untuk kita, kemudian juga kesempatan ya sehingga di pagi hari ini kita dapat dikumpulkan di majelis online ya yang insya Allah penuh keberkahan juga dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan bahagia. Insya Allah bahagia semua ya teman-teman. eh Walaupun mungkin sebagian dari kita ada yang pergi mungkin bersama dengan keluarganya, bersama dengan pasangannya, bersama dengan keluarga, dengan teman-temannya, dengan saudara dan lain sebagainya. Ya kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama eh, belajar, ya belajar bersama di majelis ilmu ini yang mudah-mudahan nanti ilmu yang didapatkan dari dari hari ini ya, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya yang saat ini sedang di titik menanti jodoh, sedang di titik menggalau tentang siapa jodohku gitu. Kemudian mungkin juga ada sebagian dari kita yang mungkin belum move on dari masa lalu tapi pengen segera mendapatkan yang baru, ataupun mungkin sedang bingung menimbang yang memilih dan memilah yang mana di antara A, B, C, D yang aku pilih dan lain sebagainya gitu. Mudah-mudahan Allah berikan jodoh terbaik untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang tepat di saat yang tepat. Jadi jodoh yang tepat di saat yang tepat. Karena kalau cepat saja itu belum tentu tepat, tapi kalau sudah tepat, waktunya tepat, pilihannya tepat, insya Allah, insya Allah langgeng sampai dunia akhirat. Amin. Salam serta salam tak lupa juga kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita semua juga kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir ya. Eh, dan juga mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita ya yang ada di Sumatera, yang ada di Aceh, yang saat ini sedang tertimpa bencana dimanapun berada. Kemarin juga kita dengar juga ya, selain di sana juga banyak di beberapa tempat terjadi banjir juga. Mudah-mudahan mereka semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga segera mendapatkan bantuan dan juga diberikan atau dipulihkan dari luka-luka dan juga dikembalikan lagi bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Amin Allahumma amin. Baik, langsung saja. Materi di pagi hari ini luar biasa sekali ya, tentang move on atau tentang membalut luka masa lalu. Yang mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami trauma dari masa lalu,
Entah itu mungkin dari keluarga sendiri gitu ya, dari mungkin dari orang tua sendiri yang broken home gitu kan, yang bercerai ataupun mungkin mengalami masalah-masalah konflik dan sebagainya gitu ya. Mungkin kita melihat ada di antara kita yang pernah mengalami mungkin orang tua kita kurang akur dengan pasangannya gitu ya, ayah dengan ibu kurang akur. Kemudian meninggalkan trauma, meninggalkan bekas luka yang luar biasa di hati kita. Atau mungkin eh, kita sendiri pernah mengalami gitu ya. Kita sendiri pernah mengalami mungkin sebelum kita lanjut ke jenjang pernikahan gitu ya. Kita pernah sampai di titik yang bukan cuman kita merasa sudah menemukan, tapi kita sudah memutuskan ingin apa namanya ingin menikah dengan seseorang, tapi ternyata qadarullah belum Allah jodohkan seperti itu, sehingga meninggalkan bekas yang luar biasa, eh, sakitnya gitu ya, sakitnya sulit sekali untuk melupakan, sulit sekali untuk mengikhlaskan gitu kan, karena sebelumnya kita sangat berharap kepada seseorang tersebut gitu, dan ternyata Allah mentakdirkan, Allah berkata lain bahwa dia bukan jodoh kita. Nah, untuk sembuh dari luka-luka di masa lalu tentu ada banyak sekali hal yang perlu kita lakukan ya. Saya yakin mungkin teman-teman di sini ya yang pernah mengalami luka di masa lalu juga nggak pengen terjadi seperti itu. Aku pengen sembuh gimana sih caranya, tapi aku sudah mencoba untuk membersihkan. Aku sudah mencoba untuk memulihkan, aku sudah mencoba untuk menyembuhkan, mencoba untuk melupakan gitu. Tapi justru semakin dilupakan kok semakin terkenang ya, kok semakin inget ya, kok semakin sakit ya gitu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi justru kalau kita ngotot banget, aku pengen segera lupa, itu malah kayak tiba-tiba terlintas lagi gitu. Jadi ternyata memang ada tipsnya gitu. Gimana agar kita ini bisa segera move on, gitu. Bisa segera eh, apa ya membuka diri untuk seseorang yang baru, tidak lagi terbayang-bayang oleh seseorang di masa lalu karena nggak enak. Loh. Misalkan ada nih ya seseorang yang dia itu menikah gitu ya. Misalnya seorang perempuan dia menikah, dia belum move on dari masa lalu. Kemudian setelah menikah, dia merasa pasangannya tidak sesuai dengan harapannya. Kemudian dia mulai membandingkan, seandainya aku menikah dengan si itu, bukan menikah dengan pasanganku yang sekarang, tentu aku akan lebih bahagia. Padahal, kalaupun menikah dengan siapapun ya, baik itu seseorang yang di masa lalu yang sekiranya itu dulunya sangat bahagia gitu ya bersama dengannya. Belum tentu juga seperti itu. Karena jodoh itu adalah eh, sama seperti kita memilih masalah. Gitu. Jadi mana yang paling mudah gitu, mana yang menurut Allah paling mudah, justru itu sebetulnya adalah yang Allah sudah pilihkan untuk kita gitu. Jadi kalau kita merasa aku sekarang misalkan ya kita menikah dengan B, sebelumnya kita pernah sangat berharap dengan si A, kita pengen menikah dengan si A, kita tahu bahwa kita merasa kalau sama dia itu pasti bahagia, tapi ternyata nggak seperti itu. Bisa jadi ketika menikah dengan si A, oh banyak hal-hal yang tidak akan bisa kita capai seperti ketika kita menikah dengan si B, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya Allah berkata, ini bukan jodoh kamu, walaupun kita sangat berharap, itu kita yakin saja bahwa memang sama Allah itu ditakdirkannya bukan dengan dia dan dia bukan yang terbaik gitu. Kok, eh tapi kan aku nggak bahagia dengan pasangan yang sekarang. Bisa jadi juga dengan yang lain juga lebih nggak bahagia lagi. Jadi sama seperti jodoh itu sama seperti memilih masalah. Mana yang paling Allah pilihkan untuk kita itu insya Allah sudah masalah yang paling ringan gitu, masalah yang paling mudah gitu, insya Allah seperti itu. Nah nggak enak lagi misalnya seperti ini, bukan kita yang belum move on tapi pasangan kita ternyata yang belum move on. Kita sudah memilih seseorang, kita memilih seseorang, kita merasa dia yang terbaik karena kita bucin banget sama dia, akhirnya kita menerima lamarannya, menerima pinangannya gitu. Kemudian setelah menikah ternyata dia ini masih punya masa lalu yang dimana ketika kita salah atau ketika ada masalah dengan kita, tiba-tiba dia mengungkit seseorang di masa lalu. Itu rasanya luar biasa ya. Sakit banget gitu. Kamu kok nggak kayak itu gitu. Kalau seandainya itu, pasti dia lebih sabar menghadapi aku misalnya. Masih mending kita diomelin gitu ya, diomelin karena masakannya nggak enak misalkan ya. Masakanmu keasinan misalnya. Atau
atau apa gitulah ya. Tapi kalau misalkan itu sudah berhubungan dengan perasaan, menyenggol hati perempuan, apalagi membandingkan dengan seseorang di masa lalu, ya Allah, itu sakitnya bisa berkali-kali lipat ya. Masih mending sakit gigi daripada sakit hati gitu. Mungkin seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita ataupun pasangan kita hidup dalam dalam bayangan masa lalu. Dan kalaupun misalnya mungkin kita pernah mendengar ya, ada seseorang yang dia ini eh, dia ini misalnya datang ke kita, ngajak kita ngelamar gitu. Tapi kita tahu, kita dengar dari seseorang dia pernah eh, menikah atau mungkin pernah punya pasangan yang dulunya itu bucin banget nih mereka berdua. Tapi qadarullah tidak jadi menikah dan si si seseorang ini ya, laki-laki ini ya, dia itu sampai yang mungkin nggak bisa move on, susah move on. Nah, itu kita perlu menanyakan gitu. Saya tanyakan dengan seseorang di masa lalu itu apakah sudah selesai atau masih belum selesai. Kalau dia bilang aku pengen menikah karena pengen menyembuhkan luka masa laluku, nah ini harus siap. Karena setelah menikah bisa jadi ya seperti tadi, dibandingkan dan sebagainya gitu. Tapi kalau memang kita misalkan, aku gak apa-apa udah mau dibandingkan bagaimana, pokoknya aku pengen membantu dia menyembuhkan, memulihkan luka masa lalunya, ya silahkan. Tapi harus siap bahwa nanti ketika sudah menikah ya seperti tadi. Kalau lagi ada masalah, kenapa ya dia kok malah menjauh dari aku? Oh, ternyata dia sedang memikirkan seseorang di masa lalunya gitu. Kayak gitu. Ya mudah-mudahan saya doakan teman-teman di sini semuanya mendapatkan jodoh yang tidak memiliki luka masa lalu dan kalaupun ada luka masa lalu di hati kita mudah-mudahan sembuh semuanya. Jadi biar tenang juga, biar biar pernikahannya juga penuh dengan keberkahan, biar apa namanya tidak terbayang-bayang, tidak terintimidasi oleh seseorang. Baik, bagaimana caranya atau tipsnya biar kita bisa segera move on atau biar kita bisa membuka diri dengan seseorang yang baru dengan maksimal gitu ya, dengan apa namanya, dengan penuh semangat gitu ya, dengan penuh kebaikan dan kebahagiaan. Karena ada kata-kata begini ya, mungkin ada yang pernah membaca ini. Eh, jika cinta seseorang itu sudah habis untuk satu orang, bisa jadi yang datang kemudian itu hanya menyentuh kemungkinan-kemungkinan. Jadi kemungkinan mencintai, kemungkinan dicintai, atau kemungkinan hambar begitu saja. Gitu. Mencintainya mungkin bisa jadi tidak seperti saat pertama kali kita jatuh cinta ya, dengan first love kita, dengan seseorang yang itu adalah memang sangat kita inginkan dari pertama kali sudah chemistry-nya tuh sudah ada. Kemudian rasa cintanya tuh kayak aduh nggak bisa hilang. Mungkin yang datang kemudian ini hanya menyentuh kemungkinan saja. Gitu. Maksudnya kok rasa cintaku atau senangku sama dia ini kok nggak kayak yang A dulu gitu. Kok kayaknya yang ini aku cuma sekedar ya udahlah gitu daripada enggak gitu. Atau misalkan ya udahlah dia baik ini misalkan. Tapi kok nggak bisa yang sampai dalam banget ya kenapa ya? Nah gitu. Karena memang cinta kita habis untuk satu orang misalkan ya. Bahkan melupakan satu nama itu kadang-kadang jauh lebih sulit ya daripada mengingat ribuan nama. Ya itu tadi karena yang pertama ini kita mungkin karena dulu saking apa ya baru pertama kali, kemudian saking kita berharapnya sama seseorang, saking berharapnya kita dengan seseorang, akhirnya kita jadi sangat-sangat mencintai dan berharapnya lebih dari siapapun gitu. Dan ternyata ya qadarullah dia mengecewakan gitu kan, karena ya balik lagi manusia itu tempatnya mengecewakan gitu. Kita sama siapapun kita pasti pernah mengalami kecewa gitu, dengan siapapun itu. Ya, kita, apalagi seseorang yang sangat kita harapkan itu malah justru biasanya yang paling banyak menimbulkan luka. Bisa jadi luka itu berasal dari seseorang yang paling kita harapkan membuat kita bahagia. Kadang-kadang seperti itu. Wah, kamu kuat hari ini. Baik, tips move on. Yang pertama kita harus menyadari ya bahwa ini adalah takdir dari Allah. Ini tadi saya ambil dari buku saya yang ketiga ya. Boleh sambil saya sebutkan ya Kak Isna.
Tadi karena sudah disebutkan juga. Jadi ini saya ambil dari buku Ya saya yang boleh ketiga. silakan Kak. Tips move on-nya adalah yang pertama sadari bahwa ini adalah takdir dari Allah. Itu yang benar-benar harus kita ingat. Bahwa apapun yang kita lakukan, yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita terima itu adalah semuanya takdir dari Allah. Jadi baik dan buruknya itu adalah dari Allah. Bisa jadi kita tidak menyukai sesuatu padahal menurut Allah itu baik dan juga sebaliknya. Jadi kenapa seseorang itu parkir sebentar di hati kita tapi tidak dibiarkan untuk menetap selamanya? Ya karena Allah sudah mentakdirkan seperti itu. Itu harus terus-terus diulang di dalam hati kita. Ini takdirnya sudah seperti ini, takdirnya seperti ini. Ya mau gimana, kita mau protes, kita mau sakit hati, kita mau marah, kita mau menangis, jadi-jadinya kalau memang takdirnya tidak, ya tidak. Itu satu ya, kita harus menyadari itu. Kemudian ini yang bikin kita susah move on itu kadang-kadang karena kita sering melihat atau bertemu atau berinteraksi dengan seseorang itu berkali-kali mungkin ya. Entah itu baik di dunia nyata ya, di tempat mungkin tempat kita kerja, ataupun mungkin dia ternyata tetangga kita, teman main dan sebagainya, ataupun di dunia maya, ataupun di sosial media gitu. Kita udah biasa-biasa aja, misalnya ya, kita udah biasa-biasa saja nih sama dia. Tiba-tiba kita mendengar kabar bahwa, atau tiba-tiba lewat nih di beranda kita, dia sedang gandeng seseorang yang baru gitu, atau dia nyebar undangan pernikahan gitu misalkan, atau dia terlihat dia udah menikah nih, dia udah menikah, dia bahagia, kelihatan bahagia banget deh sama pasangannya gitu. Rasanya kayak ya ampun sakit hati banget nih gitu. Padahal aku belum sembuh di sini, dia sudah berbahagia dengan yang lain di sana. Nah, jadi kita blokir saja seluruh sosial medianya. Itu bukan memblokir sosial media seseorang. Itu bukan sifat kekanak-kanakan. Jadi, terkadang kita memerlukan itu untuk memulihkan luka kita sendiri, gitu teman-teman. Jadi, nggak usah ragu untuk memblokir. Blokir aja dulu. Blokir dulu sampai kita benar-benar tenang, sampai kita sudah bisa membuka diri dengan yang lain, kita sudah menemukan yang lain, gitu ya. Baru nanti kita buka lagi. Gabung gabung juga di komunitas yang baru ya, seperti misalnya kalau sebelumnya kita berada di circle yang itu-itu aja, terus kita dapat masalah tadi ya, misalnya kita belum move on karena seseorang di masa lalu tadi ya. Kalau kita misalkan ikutnya di situ-situ aja, nanti bakal ketemu dia lagi. Kita coba nyari komunitas yang baru. Boleh gabung nih di komunitasnya kayak dia hobi dia misalkan ya. Ada lagi mungkin di tempat lain, misalnya kayak ada kajian atau apa gitu ya, yang itu bisa kita ikuti dan di sana kita dapat teman-teman yang baru, dapat circle yang baru. Kok isinya perempuan semua tuh. Nanti aku ketemu jodohnya gimana? Ya bisa jadi ternyata teman-teman kita yang circle-nya perempuan itu tadi, dia punya kakak, dia punya adik, dia punya teman, punya kenalan yang ternyata itu adalah jodoh kita. Bisa jadi seperti itu. Karena jodoh itu masih ada di circle kita, teman-teman. Baik itu mungkin orang yang sangat kita kenal, atau orang yang mengenal kita, atau itu orang yang mungkin kita tidak saling mengenal, tapi ada teman kita, ada saudara kita yang mengenal, kemudian mengenalkan ke kita, mengenalkan ke dia. Jadi masih ada di satu circle. Makanya kalau misalkan kita kadang-kadang berharap ya, aku pengen banget nih nikah sama Lee Min Ho misalnya. Nah kita punya punya circle nggak nih ke arah sana? Nggak punya kenalan sama sekali ya nggak bisa. Gitu. Aku pengen nih dapet jodoh artis gitu misalnya. Kita ada nggak tuh circle ke arah sana? Nggak punya, ya nggak bisa. Tapi kalau misalkan kita punya circle gitu ya, circle-nya seperti apa? Atau kita pengen jodoh kita seperti apa? Aku pengen yang remaja masjid, yang dia aktif di organisasi, yang dia eh, kerjanya fleksibel misalnya, dia pengusaha misalnya. Kita cari circle itu di mana gitu. Kayak gitu. Jadi kita tentukan dulu target kita ya untuk apa ya? Untuk menyembuhkan yang sebelumnya tadi ya, untuk menyembuhkan yang sebelumnya tadi. Sekiranya pokoknya jangan jangan pernah berpikir begini, aku pengen kayak seseorang yang itu gitu, aku pengen jodohku nanti seperti dia, karena tidak akan pernah ada ya seseorang yang sama gitu. Kamu tidak akan pernah menemukan sosok yang sama di diri orang yang berbeda. Kuat lagi nih. Nah, eh sampai mana tadi? Makanya intinya kita gabung di komunitas yang baru, yang di situ kita nanti ketemu circle-circle baru dan kita yakin bahwa
memang yang kita inginkan adalah seseorang yang berada di circle itu. Misalnya gitu. Nah, jangan kita bergabung juga di komunitas baru juga kita jadi banyak kegiatan yang positif sehingga kalau kita banyak melakukan hal-hal yang positif maka hal-hal yang negatif itu kita jadi nggak sempat memikirkannya. Kurang lebih seperti itu ya intinya ya teman-teman. Kemudian kita mengikhlaskan dan juga merelakan ini mungkin mungkin tidak akan semudah apa yang saya sampaikan gitu ya atau mungkin nggak semudah membalik telapak tangan karena semuanya butuh proses mungkin lukanya sudah sangat lama gitu ya maka kita butuh proses gitu kadang ada di titik tertentu sampai yang begini eh, mungkin ya mungkin ini saya menceritakan diri saya sendiri gitu ya saya dulu pernah mengalami apa namanya kayak gangguan ya gangguan yang itu berasal dari seseorang yang sebetulnya saya itu nggak suka gitu atau bisa dibilang pelet gitu ya. Nah, saya tuh nggak suka sama dia dalam kondisi saya sadar, dalam kondisi saya rasional gitu ya, berpikir jernih. Saya bilang aku tuh nggak suka sama dia, aku tuh nggak mau sama dia, dan aku juga tidak pernah terbayang berkeluarga dengan dia karena dia ini kayaknya nggak punya masa depan gitu lah ya. Maksudnya kayak saya nggak tergambar memiliki masa depan bersama dengan seseorang ini. Tapi kenapa ya kok aku tuh apa namanya nggak bisa ngelupain dia gitu, nggak bisa ngelupain dia. Kalau dia ngomong tuh aku kayak tiba-tiba tunduk sama apa yang dia bicarakan. Kemudian kalau dia misalnya dia merasa sedih tuh, aku merasa bersalah padahal aku nggak salah sama dia gitu. Saya pernah di titik seperti itu. Nah ini untuk menyembuhkannya maka harus dengan rukyah gitu ya. Nah itu sampai saya tuh di rukyah berkali-kali. Untungnya saya sadari ini nggak benar. Saya nggak mungkin suka sama ini gitu. Jadi ini kayaknya ada yang nggak beres dengan diri saya. Kenapa saya bisa selalu mendengarkan apa yang dia omongkan gitu. Akhirnya rukyah benar ternyata uh, ini udah kena pelet nih dari situ. Akhirnya dibersihkan dengan seperti itu. Nah, bisa jadi kadang-kadang kita nggak bisa move on karena memang ada gangguan itu tadi. Atau kalau dari segi gangguan gaib ya, itu bisa jadi karena ain seseorang di masa lalu. Mungkin ada seseorang yang pernah mungkin ngomong ke kita, pokoknya kamu tidak akan pernah bertemu dengan jodoh kecuali aku jodohmu gitu misalkan. Pokoknya ainnya dia tuh kena ke kita gitu-gitu kan. Jadinya harus dengan cara itu tadi pakai RPA segala macam. Atau kalaupun misalkan eh, perlu apa namanya kita sharing dengan seseorang gitu ya kita sharing dengan seseorang pokoknya kita cari berbagai macam cara biar kita bisa move on lah dengan mengikhlaskan dan merelakan itu tadi ya banyak berzikir terus saya kan juga teman-teman insya Allah melakukan juga tapi kan masih belum ya gitu. Ya itu tadi harus dikembalikan lagi kita sadari bahwa semua ini adalah takdir dari Allah maka ya mau nggak mau kita harus melewati ini gitu. Ibarat kata nih sesuatu yang tidak bisa kita hindari maka harus kita lewati baik itu kita melewatinya dengan bersusah payah dengan marah ataupun dengan bersedih ataupun dengan menerima semuanya akan tetap terjadi maka ya udah gitu kita jalani saja yang penting pelan-pelan insya Allah nanti juga selesai gitu. Begitu. Kemudian kita berdoa juga ya agar digantikan dengan yang jauh lebih baik. Ya teman-teman bisa nyari di Google ya doa move on ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kurang lebih artinya adalah semoga Allah menggantikan ya semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Semoga Allah menggantikan apa musibah yang menimpaku dengan yang jauh lebih baik daripada yang sekarang. Kurang lebih begitu. Ya teman-teman untuk tips move on-nya. Kemudian setelah itu kita mempersiapkan diri juga di dalam pernikahan karena apa ya persiapan pernikahan itu sebisa mungkin paling tidak baiknya ya bagusnya itu dari 5 tahun sejak sebelum kita memiliki target menikah. Jadi misalnya kalau sekarang nih teman-teman pengen nikah ya misalkan kalau saya usianya 20 tahun saya pengen nikah di usia 25 tahun maka dari sekarang sudah persiapan. Tapi kalau misalkan ngerasa aku udah apa aku masih lama gitu mungkin ya ada yang masih SMA ada yang masih SMP misalkan masih lama tapi aku pengennya nanti nikah muda ya nggak apa-apa disiapin dari sekarang kemudian juga kalau yang mungkin udah ngerasa aku telat banget dong aku udah pengen nikah sekarang tapi aku baru persiapan ya insya Allah bisa bisa ya jadi tetap dipersiapkan saja. Jadi kapanpun jodoh itu datang kita sudah dalam keadaan siap baik secara fisik mental finansial lahir batin ya dan semuanya. Jadi persiapan pernikahan yang pertama kita baca buku-buku tentang pernikahan ya. Boleh baca buku saya juga, boleh baca buku yang lain juga boleh.
yang tentang pernikahan, tentang persiapan pernikahan. Jadi kita ada gambaran nanti kalau udah nikah tuh kayak gimana. Karena pernikahan itu kan untuk selamanya ya. Kita menikah itu insya Allah niatnya bukan untuk 1 2 hari ke depan, tapi untuk selama-lamanya dan mudah-mudahan jadi jodoh dunia akhir juga gitu. Maka persiapannya juga harus matang gitu. Karena ternyata pas udah nikah itu kita merasa bahwa aku sudah selesai nih masa pencarianku gitu ya. Ternyata begitu masuk ke gerbang pernikahan, wah apa namanya? Kita mikirnya dulu pasti hidupku bahagia banget gitu, ya. Bahagia nggak ada masalah, pokoknya hidup berdua dengan pasangan ke kemana-mana berdua romantis banget gitu. Ternyata setelah menikah, ya memang iya bahagianya luar biasa. Tidak bisa dipungkiri bahagianya luar biasa. Apalagi bersama dengan pasangan itu rasanya kayak ya udahlah gitu, mau ada masalah ataupun nggak ada, ataupun lagi bahagia itu kita berbagi deh. Jadi enak, lebih enteng juga perasaan kita, hati kita gitu. Tapi ternyata setelah menikah juga ada masalah gitu. Bahkan mungkin ada yang qadarullah merasa salah memilih jodoh gitu. Jadi pas menikah ujiannya itu bukan di mertua, bukan di ipar, bukan di tetangga, bukan di saudara, bukan di ekonomi, tapi di pasangan gitu. Waduh, kok pasanganku begini. Padahal waktu ta'aruf tuh nggak begini loh gitu. Apakah aku tertipu dengan dia gitu? Apakah dia berubah setelah menikah? Sebetulnya dia tidak berubah setelah menikah. Tapi memang aslinya dia seperti itu, tapi karena dulu kita apa namanya kurang teliti gitu ya, kurang teliti atau mungkin langsung percaya, apalagi misalkan dia datangnya tuh dalam kondisi soleh banget, jadi dia masya Allah dia pakai baju koko ganteng banget lagi gitu misalkan. Dia sholat ke masjid loh pas lagi di rumahku misalnya. Ya iya di rumah Anda sedang ingin mencari perhatian dari Anda dan orang tua Anda gitu. Ya begitu lah gitu. Nah tapi pas kita cari ke kita harus cari tahu dulu dong ke sekitar mungkin ke orang-orang di sekitarnya orang-orang dekatnya orang-orang yang mengenal dia gitu yang kita kenal juga yang bisa dipercaya informasinya yang kita cari tahu dulu bener nggak nih orang baik bener nggak nih orang soleh bener nggak nih orang sama orang tuanya itu apa namanya, memuliakan dan sebagainya itu harus benar-benar kita cari biar kita tidak tertipu casing seseorang ketika dia taruh apa namanya menemui orang tua kita itu ya jadi kembali lagi kita harus banyak membaca buku-buku tentang pernikahan jadi kita ada gambaran bagaimana nanti setelah menikah kayak gitu kemudian ikut juga kajian gabung komunitas dan sebagainya. Eh, Kalau saya tuh balik lagi ya ke poin pertama tadi saya kalau baca dulu sebelum menikah itu teman-teman terus terang untuk yang bab pernikahan itu kayak saya belum terlalu persiapan jadi sebaliknya kalau suami saya dia dari sejak SMP SMA itu sudah membaca buku-buku pernikahan dan pokoknya udah persiapan lah aku nanti pengen nikah muda usia 19 tahun gitu kan kemudian kalau saya enggak saya tuh waktu itu udah usia 19 tahun tuh saya masih yang santai-santai sama teman-teman saya pas 18 tahun lah terus saya bilang gini ke teman saya pokoknya aku nanti nikahnya pengen yang terakhir di antara kalian saya tuh ngomong gitu nggak bilang insya Allah juga tuh ya oh gitu aku nggak pengen nikah muda aku maunya nikahnya nanti minimal usia 26 saya bilang gitu qadarullah mungkin ditegur ya sama Allah ya. Itu dalam 2 bulan setelah saya ngomong gitu teman-teman tiba-tiba ada yang datang ya ada laki-laki yang datang lamar orangnya nggak saya kenal tuh nggak kenal sebelumnya gitu kan qadarullah kok dalam 1 bulan tuh menikah gitu loh teman-teman. Itu sampai yang teman-teman saya gini loh bukannya gitu. Pas lagi ngumpul-ngumpul bareng nih saya ngasih undangan kan terus kata teman saya gini lah bukannya kamu pengennya nikah paling belakangan di antara kita kok kenapa duluan ngasih undangan ke kita gitu kayak gitu saya tuh iya juga ya gitu ya udahlah ya orang namanya juga jodoh nih udah aku jodohku udah datang udah apa namanya ya udah datang gitu kan ini aku undang kalian datang ya gitu terus mereka langsung ketawain saya gitu kan ya ternyata yang paling duluan nih di antara kita bilangnya yang paling terakhir gitu jadi memang jodoh itu nggak bisa ditebak kapan siapa gitu kan saya ngiranya waktu itu usia 26 lah saya nikah gitu. Pada dulu saya menikah di usia 19 tahun. Baru banget tuh ulang tahun pas waktu ngumpul-ngumpul sebelumnya itu gitu. Kemudian 2 bulan setelahnya saya menikah dengan pasangan saya yang juga usianya sama 19 tahun juga gitu kan. Jadi sama-sama masih muda gitu. Nah, kalau suami saya itu persiapannya sudah dari sejak bertahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah, kalau dia banyak baca buku tentang pernikahan juga,
meminta nasihat juga sama orang-orang yang soleh ya, meminta nasihat juga sama orang-orang yang sudah lebih dulu menikah dan pernikahannya itu kelihatannya adem ayem gitu loh. Itu penting tuh. Jadi kalau kita sekarang melihat di sosial media gitu kan, aduh kok tahun akhir-akhir ini kok banyak banget ya kasus pernikahan artis selebgram yang berakhir dengan perceraian, entah itu karena perselingkuhan, KDRT, apalah-apalah gitu. Itu kayak bikin kita makin overthinking ya kan. Kayak ya ampun, aku nanti kalau gitu juga gimana ya gitu. Apa aku nggak usah nikah aja? Kadang ada yang sampai seperti itu teman-teman. Bahkan karena saking takutnya dengan pernikahan, alhamdulillah ya ada yang apa namanya melegalkan gitu ya, yang mereka akhirnya bersama dalam sebuah hubungan tapi tidak dalam ikatan pernikahan itu kan malah alhamdulillah banget ya. Jadi jangan sampai kita malah kemudian memutuskan seperti itu hanya karena kita merasa takut atau overthinking dengan pernikahan kayak gitu. Karena sebetulnya pernikahan yang dalam keadaan baik-baik saja itu banyak, yang adem ayem aja itu banyak. Cuman mereka nggak rame di sosial media gitu. Tapi kan memang ya namanya ini ya kalau sekali ada masalah gitu kan baru mulai rame gitu kan. Tapi kalau nggak ada masalah ya udah adem ayem aja gitu. Jadi pasti ada di sekitar kita orang-orang yang pernikahannya itu adem ayem, langgeng ya. Walaupun diuji, walaupun dalam kondisi ada masalah dan lain sebagainya, tapi bisa menyelesaikan dengan baik di antara kedua pasangan tersebut. Nah, banyak juga baca buku tentang parenting juga ya teman-teman, karena setelah menikah itu, ternyata punya anak gitu ya. Saya dulu tuh, alhamdulillah kalau dari segi parenting tuh malah sudah lebih persiapan daripada pernikahan, karena memang saya senang dunia anak-anak gitu ya. Jadi dari segi SMP SMA tuh udah mulai ngajar-ngajar anak-anak gitu kan. Jadi kayak sudah dunia anak-anak tuh udah kayak melekat banget di dalam diri saya gitu. Jadi kayak nanti kalau udah nikah aku pengen anakku begini, nanti aku lesin, aku ajarin ini, ajarin itu. Pokoknya nanti dia harus jadi hafid Quran semuanya. Jadi dari sejak masih di dalam kandungan tuh udah aku baca ayat Al-Quran dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu juga penting kita persiapkan juga, termasuk juga kayak misalkan kita siapkan visi misi pernikahan itu bagaimana gitu kan. Jadi bahkan kalau kita misalnya mau apa namanya, mau menerima seseorang gitu ya, atau dia misalkan ada seseorang yang mengajak kita taruh, kita tanya dulu visi misi pernikahannya seperti apa. Kalau dia bisa membeberkan dengan bagus ya, dia misalkan dia menjelaskan bahwa eh, nanti kalau saya menikah ya, saya pengen rumah tangga saya, rumah tangga yang Qurani, misalnya ya. Nanti saya pengen anak-anak saya diajarkan Quran semuanya dari sejak kecil. Gitu. Eh, saya pengen istri saya menjadi seorang ibu rumah tangga yang dia bisa mengajarkan Al-Quran setiap hari kepada anak saya, misalkan dan lain sebagainya. Eh, nah itu kita sesuaikan dengan visi misi pernikahan yang sudah kita bikin. Ternyata sesuai dengan kita, bisa nih nyambung. Gitu. Nih, untuk pertanyaan nanti dulu deh kayak. Nyambung nih ternyata. Oke, ya udah deh. Aku istighfar dulu ya. Jangan lupa istighfar juga teman-teman. Jangan asal diterima ya. Istighfar dulu. Kemudian kalau ternyata dia nggak punya visi misi nih teman-teman. Aku pengen nikah aja. Aku nikah karena aku merasa aku udah pengen dan aku sudah butuh nikah. Berarti dia pengennya pernikahannya mengalir begitu saja gitu. Oke, kalau kalau seperti itu gimana ya? Ya kita timbang dulu deh yang lain gitu. Soleh nggak dia? Baik nggak akhlaknya gimana? Bertanggung jawab nggak dan lain sebagainya gitu. Karena kalau kita mau ngelihat seseorang itu apakah dia sudah siap menikah atau belum, kita lihat dulu di bagaimana yang pertama akhlaknya dia, ya. Ibadahnya dia dulu, yang pertama ibadah dulu, kemudian akhlaknya dia dulu sama orang tua, sama temannya, sama keluarga, sama orang tua dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawabnya ya. Apakah dia bertanggung jawab ya? Dia mungkin mungkin ada orang yang dari segi pekerjaannya gitu ya. Dia masih kerja yang serabutan gitu, tapi dia sangat bertanggung jawab dilihat dari dia selalu memperjuangkan dengan maksimal gitu ya untuk keluarganya misalnya. Eh, dia bertanggung jawab kepada mungkin adik perempuannya juga mungkin atau keluarganya atau ayah ibunya kayak gitu-gitu. Bisa dilihat juga bagaimana dari eh, tanggung jawab dia di pekerjaannya. Dia disiplin apa enggak mengerjakan sesuatu. Kemudian dia ada effort enggak nih ketika memperjuangkan sesuatu. Jadi kita bisa banyak menilai dari sana juga ya. Kayak gitu.
Nah, kalau misalkan seperti itu ya, yang ketiganya ini tadi ada semua, tapi dia visi misi pernikahannya kok mengalir begitu aja ya. Coba deh ditanyakan lagi bagaimana. Oh, mungkin masih bisa didiskusikan. Oke, saya pengen pokoknya rumah tangga saya itu harus apa ya, benar-benar yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Misalkan pokoknya harus yang begini begitu. Baik, bisa kita diskusikan lagi lah. Ya udah deh, nggak apa-apa gitu. Kalau dia belum 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 siap ataupun karena visi misinya tapi dia masih ada upaya untuk memperjuangkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah fid dini wa dunya wal akhirah misalnya gitu. Gitu. Yang berikutnya tadi memperbanyak ibadah yaumiyah kita juga ya, baik itu sholat, puasa, hafalan Quran dan sebagainya. Eh, karena ini juga apa namanya termasuk dalam persiapan pernikahan juga gitu kan. Jadi kita siapkan juga mungkin bagi yang teman-teman yang aku ngerasa bacaan Quranku belum bagus gitu ya. Ya udah belajar tahsin. Bacaan Quran udah bagus. Aku pengen punya jodoh yang hafid Quran 30 juz. Masa iya aku hafalnya cuma Al-Fatihah sama 3 kul gitu kan. Jadi paling enggak kalau aku pengen berjodoh dengan hafiz Quran 30 juz, paling enggak aku hafal juz 30 lah gitu misalnya gitu ya teman-teman. Jadi kita hafalan Quran juga gitu biar kita walaupun tidak apa ya dari segi value itu nilainya mungkin nggak sama plek ya misalnya dia nilainya 9 aku pengen berjodoh dengan seseorang yang nilainya 9 terus kita nilainya 6 nih gitu masa iya aku apa namanya nggak malu gitu ya walaupun misalnya dijodohkan sama Allah gitu ya masa iya aku nggak malu ya jodohku udah setinggi itu kemudian aku segini-segini aja gitu ya udah aku mempersiapkan diri lah biar biar aku juga pantas mendapatkan jodoh dengan nilai yang 9 gitu jadi begitu karena mungkin kalau kalau fisik ya kita bisanya merawat gitu kan bisa merawat bisa memaksimalkan yang sudah ada gitu kan tapi kalau misalkan mungkin itu yang lain ya skill kita kelebihan kita itu masih bisa kita tingkatkan lagi, masih bisa kita perbaiki dan sebagainya untuk meningkatkan kembali lagi value diri kita. Karena value seseorang itu bukan hanya sekadar dari fisik, bukan hanya sekadar dari apa namanya kecerdasannya saja, tapi banyak lagi yang lainnya. Dari skillnya, dari segi komunikasinya, gitu ya, dari segi ilmunya dan sebagainya. Kemudian eh, biasanya kalau perempuan kita belajar masak kayak gitu-gitu ya, kita mengatur keuangan dari yang mungkin kita selalu membeli apa yang kita inginkan sampai yang kita harus benar-benar bisa membeli karena kita memang membutuhkan. Karena nanti kalau udah menikah, ya qadarullah tuh ternyata ada saja yang harus kita keluarkan ya. Kita kebayang dulu, kayaknya gajiku segini misalkan ya, gajiku 5 juta, dia 5 juta, 10 juta. Tinggal di Jogja misalnya, atau tinggal di apa namanya di Bandung misalnya. Cukup tuh insya Allah lebih gitu. Insya Allah lebih bisa nabung, nanti cepat punya rumah dalam 5 tahun misalkan. Qadarullah pas udah menikah, apa namanya ternyata harus beli beras gitu karena kita tinggal merantau harus beli beras tiap paling nggak 2 hari sekali atau seminggu sekali gitu kan berapa apa namanya 5 liter misalnya. Kemudian eh gas habis ini habis itu habis kok ada aja yang habis setiap hari ya eh dari yang kita ngerasa perasaan gajiku cukup gitu ya kok ternyata jadi banyak banget pengeluarannya belum kalau punya anak dan sebagainya maka dari sekarang mengatur keuangan itu sangat penting sekali ya apalagi bagi perempuan gitu kan bagi perempuan yang di sini adalah nantinya menjadi bendahara keluarga jadi berapapun akan cukup insya Allah di tangan istri yang tepat di tangan istri yang hemat yang tepat yang dia benar-benar bisa memilah mana eh, ke ke keinginan dan juga kebutuhan ya, gitu ya teman-teman jadi kita atur keuangan dulu. Kemudian mempersiapkan orang tua, ini juga sekaligus juga sama mencari tahu apa yang diinginkan oleh orang tua kita. Misalnya kayak gini, oke, yang lalu aku sudah gagal dengan si dia karena bisa jadi mungkin kegagalannya karena bukan karena dua-duanya nggak mau, dua-duanya mau, tapi orang tua kita nggak setuju misalnya. Nah, kalau orang tua kita nggak setuju, kita berarti sekarang mencari tahu nih, yang diinginkan oleh orang tua kita itu jodoh yang seperti apa atau menantu yang seperti apa. Ternyata kegagalannya karena eh, yang sebelumnya itu dia tinggalnya di luar kota misalnya. Sementara orang tua kita pengennya
yang satu kota aja, atau yang dekat aja, atau yang mau tinggal bareng dengan mereka, misalnya begitu. Maka kalau misalkan yang berikutnya kita mencari lagi, sebisa mungkin diupayakan yang sesuai dengan kriteria orang tua. Jadi jangan jangan jatuh cinta dulu sampai kita yakin bahwa ini nanti bakalan disetujui orang tua kita. Kok bisa nggak jatuh cinta dulu? Kan aku udah suka sama dia misalnya. Jadi kan cinta itu kan udah yang tingkatan yang sekian ya teman-teman. Karena kita membiarkan suka, kemudian menjadi sayang, kemudian menjadi cinta gitu kan. Nah, kalau kita masih di titik yang mungkin tertarik dulu pertama ya, tertarik, suka, sayang, cinta. Kalau kita masih di titik yang tertarik gitu, kemudian kita tahu bahwa kayaknya dia ini nggak sesuai dengan kriteria orang tua aku deh gitu. Daripada itu nanti digagalkan ya, kita udah jatuh cinta banget, berharap banget sama dia, ternyata sama orang tua kita nggak disetujui gitu kan. Kayaknya dari sekarang aja aku nggak aja deh. Aku tunggu yang lain dulu deh, yang bener-bener sama orang tua aku disetujui. Misalnya begitu ya. Jadi kalau orang tuanya mungkin agak-agak apa ya butuh effort untuk meyakinkan gitu ya, karena nggak semua orang tua itu mudah gitu loh. Jadi kita mempersiapkan orang tua kita juga. Kita misalkan ya pengen nikah nanti 2 tahun lagi ya dengan seseorang dengan si A. Nah, ini orangnya soleh, baik, bertanggung jawab. Hanya saja mungkin dari segi pekerjaannya dia saat ini masih belum pasti gitu ya, masih 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 kalau misalkan mungkin dibandingkan dengan kita masih lebih banyak kita misalnya begitu penghasilannya. Maka kita mengkondisikan orang tua kita, kita pelan-pelan ya, kita pelan-pelan ngasih tahu gitu ya bahwa aku suka sama seseorang, tapi dia masih begini, gitu gitu. Tapi ya nggak usah pacaran dulu ya teman-teman. Pokoknya sama-sama saling tahu aja misalkan ya. Ataupun eh, apa namanya? Pokoknya kita mengkondisikan orang tua kita lah. Gitu. Kita deketin orang tua kita. Atau kalau kita tidak bisa memberitahu orang tua kita karena kita takut misalnya, wah nanti bakalan ditolak nih, udah bener pasti ditolak nih misalnya. Kita mencari orang, seseorang yang didengarkan sama orang tua kita, misalnya kakaknya, kakaknya orang tua kita, atau paman kita, om kita, atau mungkin guru spiritualnya, misalkan, atau mungkin siapa ya, yang deket sama orang tua kita dan bisa kita minta tolong dan dia paham juga tentang tentang masalah jodoh gitu loh teman, tentang masalah jodoh, tentang masalah apa namanya, eh, ya pokoknya kesiapan pernikahan lah ya. Pokoknya sekiranya itu seseorang itu bisa kita ajak untuk berdiskusi dan dia bisa membantu kita. Dah, kita minta tolong. Ayo, om tolong dong om bilangin ke orang tuaku. Aku tuh pengen nikahnya sama laki-laki ini gitu. Tapi ini kayaknya nggak bakal disetujui orang tuaku karena dia mungkin ya tadi ya karena dia jauh di luar kota misalkan. Tolong dong om bilangin om nanti kalau misalkan udah nikah, aku pasti bakalan apa namanya sering ke sini mungkin ya atau tahu gimana lah pokoknya kayak gitu ya. Kita nyari orang yang bisa membantu mengkondisikan orang tua kita. Kemudian teman-teman ya, ini tadi persiapan pernikahannya. Nah, nanti ya mungkin bagi teman-teman yang apaan aku belum 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 ada seseorang pun yang datang misalkan gitu ya. Jadi teman-teman, baik teman-teman yang saat ini sedang menanti ya belum ada sama sekali yang datang ataupun sudah ada tapi bingung milih yang mana misalkan atau sudah ada dan sudah diputuskan untuk menikah dengan dia gitu ya. Kita tetap istikharah teman-teman ya. Jadi kita istikharah itu dari sejak sejak belum datang jodoh, sudah ada pilihan jodoh, sudah memutuskan, sudah menikah dan seterusnya. Kita istikharah. Teman-teman di sini saya anjurkan untuk istikharah. Jadi setiap hari. Apakah harus malam hari di saat sholat malam gitu ya, sholat tahajud, setelahnya baru istikharah? Enggak, teman-teman. Enggak harus malam hari. Memang waktu yang paling utama adalah di sepertiga malam yang terakhir. Tapi mungkin ada di antara kita yang aku tuh kerja tuh udah sampai tengah malam. Aku nggak bisa bangun ya sebelum subuh tuh gitu mau sholat malam aku nggak bisa gitu. Misalkan boleh sholat sebelum tidur. Jadi setelah sholat isya kita niatkan ya setelah sholat ba'diyah isya ya kemudian kita sholat istikharah. Atau digabung juga boleh teman-teman. Sholat sunnah itu diniatkan 2 sholat itu boleh. Misalkan sholat ba'diyah isya sekaligus sholat istikharah. Sholat hajat sekaligus sholat istikharah itu boleh. Yang penting nggak digabung dengan sholat wajib gitu ya. Nah, kemudian bisa juga misalnya pagi-pagi. Mungkin ada di sini yang paling senang itu aku sholat duha. Ya udah, habis sholat duha, sholat istikharah. Nah, setelah istikharah, nah ini yang penting. Baca doa istikharahnya. Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal ghalib. Bla 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 sampai selesai. Itu dibaca. Cari aja di Google ya doa istikharahnya.
Kemudian setelah dibaca doanya, baru kemudian kita sebutkan hajat kita. Misalnya, ya Allah, aku belum ketemu jodoh, ya Allah, tolong, tolong ya Allah, beri aku jodoh yang tinggi, putih, langsing, putih, bla 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 bla, kayak bihun gitu ya. Dan sebagainya. Kemudian itu kalau belum ketemu ya. Tapi ya Allah, kalaupun misal, atau misalkan kita udah punya nih, aku pengen berjodoh dengan si A ya Allah, gitu. Boleh disebutkan ya Allah, sebut namanya. Aku pengen menikah dengan Agus, misalnya. Aku pengen menikah dengan Bambang, misalnya. Siapa kita sebutkan, boleh. Tapi kalau misalkan tetap harus kita, apa namanya, kita netralkan juga hati kita, ditambahin. Ya Allah, tapi kalau misalkan bukan dia jodohku, ya Allah, tolong kasih yang lebih ganteng, yang lebih soleh, yang lebih segalanya lah daripada si ini gitu. Kita sebutnya seperti itu juga gitu. Itu kalau belum. Kemudian kalau sudah, ya Allah, aku ada dua pilihan A dan B. A ini begini, B begini ya Allah. Aku pengen menikah sama si B ya Allah. Menurut kau bagaimana ya Allah? Apakah benar pilihanku atau tidak ya Allah? Kalau memang pilihanku benar ya Allah, tolong mudahkan, tolong dekatkan, dan tolong semakin semakin buat aku yakin bahwa dia adalah jodohku. Gitu. Kalau sudah memilih, aku milih ini ya Allah, tolong mudahkan ya Allah. Kalau misalkan bukan ya Allah, tolong buka buka dari sekarang sebelum aku menikah. Pada rule nanti begini ya teman-teman. Kalau memang belum bertemu jodoh, insya Allah akan didekatkan ya, didatangkan seseorang atau beberapa gitu. Tapi kalau misalkan sudah ada pilihan, nanti sama Allah tuh dikasih kayak kemudahan ya. Jadi jawaban istikharah itu ya teman-teman. Nah, jawaban istikharah itu mungkin ada yang begini, aku tuh istikharah berkali-kali tapi kok nggak pernah mimpi ya. Jadi jawab yang mana gitu. Aku malah mimpinya tuh mimpi yang aneh-aneh ya. Mimpi terjun dari gedung misalnya. Atau mimpi mimpi apa namanya, dikejar ular dan lain sebagainya. Gimana dong cara cara mencari jawaban istikharah itu? Jadi istikharah itu teman-teman, istikharah itu jawabannya itu berupa satu kemudahan dari Allah. Jadi mana yang paling mudah nih? A atau B? Tapi setelah kita timbang juga ya teman-teman. Setelah kita timbang nih, yang mana yang paling soleh di antara keduanya? Oh, ternyata yang B. Lebih mudah juga. Nah, insya Allah dia jodoh kita. Nah, qadarullah ya, kita sudah memutuskan, aku mau menikah sama si A. Kita istikharah. Benar kan dia Allah dia. Ternyata semakin semakin hari ini boroknya, keburukannya lah ya, keburukannya si calon kita ini ditampakkan sama Allah sebelum kita menikah. Dia tiba-tiba KDRT, dia tiba-tiba egois, dia tiba-tiba pokoknya banyak keburukan lah. Oh, berarti dia bukan jodoh kita. Tapi kalau sama Allah semakin dimudahkan, kok gampang banget ya, kayak saya juga gitu kan. Saya itu dari awal taruh sampai ke pernikahan itu, bayangkan ya teman-teman, saya nggak pernah kenal, nggak pernah berhubungan, nggak pernah WA-an ya, belum ada juga ya, nggak pernah telepon SMS gitu kan. Tapi itu eh, dalam 1 bulan kita menikah. Jadi oh iya, 5 menit lagi siapa, satu eh, hari ini taaruf, minggu berikutnya itu lamaran. Bayangkan 1 minggu teman-teman, 3 minggu berikutnya menikah. Jadi kenapa akhirnya saya memutuskan untuk iya, padahal saya juga niatnya itu kan nikahnya bertahun-tahun kemudian gitu. Karena waktu itu setelah saya istiqoroh, saya mimpi ya. Mimpi melihat bulan dari arah utara dan dari arah selatan tuh menyatu, kemudian berubah menjadi bintang, bintangnya bersinar jatuh ke tangan saya. Saya simpan ya, bagus ya. Saya simpan, kemudian tuh ada bisikan tuh di telinga saya, Fathan, Fathan, Fathan. Itu 3 kali berturut-turut seperti itu teman-teman. Dan setelah itu juga kok mudah banget gitu prosesnya. Dari yang orang tua saya nggak saling kenal, tiba-tiba mereka tuh iyain aja, udah ini insya Allah orangnya soleh, bertanggung jawab, bla bla bla. Bla. Kamu iyain aja. Banyak juga nasihat tuh dari orang-orang di sekitar saya ya, guru ngaji saya, om saya, semua itu ngasih, udah kamu terima aja, dia orangnya baik, insya Allah, bla bla bla. Itu semuanya. Itu teman-teman. Jadi mulai dari kemudahan, nasihat dari orang-orang soleh, bisa jadi juga keyakinan ataupun mimpi ini. Tapi keyakinan dan mimpi ini tidak semua orang mendapatkannya. Kadang-kadang semakin istighfar tuh malah aku makin ragu ya gitu. Tapi bukan keraguan. Jawabannya itu ada pada kemudahan di dalam prosesnya dan juga nasihat tadi dari orang-orang soleh di sekitar kita. Itu teman-teman. Mungkin itu ya dari saya. Jadi kembali lagi tadi, jangan menikah jika masih belum move on. Juga sebaiknya jangan menikahi seseorang yang belum move on. Jadi biar selesai dulu. Kita menyelesaikan
masalah kita dengan seseorang di masa lalu ya kita selesaikan dulu biar nanti lebih tenang menghadapi eh, kehidupan berikutnya dengan seseorang yang baru gitu kan. Juga calon kita misalnya dia belum move on maka dia biar menyelesaikan dulu. Aku berikan kamu waktu 3 bulan, 6 bulan untuk menyelesaikan apa namanya perasaanmu atau seseorang di masa lalu. Kamu harus membersihkan itu semua baru nanti kita menikah. Kan begitu. Jadi kita kasih kesempatan dulu, eh, jangan langsung diiyain. Udah nggak apa-apa, aku bisa menyembuhkan luka di masa lalumu. Ya boleh juga kita mengambil resiko itu karena mungkin takut, wah aku kalau nggak buru-buru nikahin dia, nikah sama dia, nerima dia, dia bisa nyari yang lain, ya aku nggak mau. Aku terima aja. Ya boleh aja teman-teman, tapi ya kita harus siap bahwa ketika sudah menikah ternyata eh, ada hal-hal yang ternyata itu mungkin agak sedikit mengecewakan. Ya teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman di sini semua mendapatkan jodoh terbaik dari Allah dan datang di saat yang tepat bersama dengan seseorang yang tepat ya, berjodoh juga dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Masya Allah, Aja mungkin amin, kita amin. lanjutkan di sesi tanya jawab mungkin ya Kak Isna ya, silakan. Iya bener banget ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Kita mendapatkan insight dan juga ilmu yang banyak sekali tentang persiapan menikah dan juga tentu saja untuk mengikhlaskan gitu kan, untuk menyembuhkan diri sendiri ya. Kalau misalnya aku lihat tadi ya, Kak Riri, persiapan menikah, ya Allah itu banyak banget ya. Untuk mempersiapkan pernikahan aja kayaknya udah bisa menyembuhkan luka karena kita bakalan fokus ke sana gitu kan. Udah, Betul, ah yang masa betul. lalu tuh kayak, ah udahlah nanti aja gitu kan. Kita fokus aja buat memperbaiki diri ya. Kita langsung aja ya karena waktunya terbatas. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, yang pertama, bagi teman-teman yang ingin langsung berkonsultasi atau bertanya kepada Kak Riri, bisa raise hand dulu ya. Akan satu penanya yang saya pilih gitu kan untuk yang sesi raise hand ini gitu. Silakan teman-teman yang mau raise hand gitu, yang mau bertanya bisa raise hand dulu. Nanti akan dipandu sama host kita ya untuk di open mic gitu. Ini aku hitung sampai 5 ya. Kalau misalnya tidak ada yang raise hand, aku akan langsung bacain di kolom komentar atau penanya yang udah masuk ke kita. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Ini pada malu-malu semua sepertinya ya untuk berkonsultasi langsung. Ya udah Kak Riri, aku mau bacain pertanyaan yang udah masuk ya Kak. Ini Siap, siap, insya Allah Kak. ada sekitar 4 penanya yang kita udah pilih. Yang pertama nih, ini agak panjang ya. Saat ini sedang berproses dengan orang baru dan bulan depan menikah. Punya mantan bisa dibilang 8 tahun bersama, punya impian bla bla bla. Namun akhirnya kita berpisah karena beda fikroh dan dia sudah hitbah dengan yang lain. Dan aku bertemu dengan orang yang ingin memperjuangkan aku secara cepat. Bisa dibilang sudah move on, tapi kadang nih keinget aja kayak wah, dulu aku sama si A pernah gini nih. Minta tolong kuatkan dong, Kak. Baik, Atau bisa dong kasih motivasi yang kuat agar saya benar-benar pulih. Proses menyiapkan pernikahan ini saya juga sempat vertigo, belum tahu sih kenapanya, hihi. Saya juga pernah beberapa konsul dengan psikolog dan kebetulan saya juga seorang konselor. Masya Allah ya, konselor aja ini juga butuh konsultasi. Bisa sama Kak, saya juga kalau lagi ada masalah butuh konsultasi juga. bener Gak ya, apa-apa. kita saling membantu ya sama manusia. Monggo Kak Riri, kayaknya saya Oke, bacakan satu persatu aja dulu ya. siap-siap Kak. Oke. Oke, baik. Tadi ya, udah bagus. Itu sudah benar ya yang dilakukan. Jadi yang karena dia sudah berhitbah dengan seseorang. Jadi ya udah waktunya kita move on nih. Masa iya kita mau jadi yang kedua, misalkan kan ganggu ganggu ininya juga, misalkan ganggu pernikahannya dia nggak usah. Karena kita juga nggak pengen terjadi seperti itu di pernikahan. Maka ya udah kita fokus dengan diri kita, fokus dengan yang ada bersama dengan kita saat ini gitu kan. Oh, ada nih seseorang yang mau memperjuangkan kita. Kalau saya disuruh memilih ini ya teman-teman, milih mencintai atau dicintai, saya lebih suka dicintai. Karena kenapa? Karena dengan dicintai, kita itu diperjuangkan mati-matian gitu kan. Sama seseorang yang dia bahkan rela melakukan apa saja demi kita. Rasanya luar biasa. Itu bagi perempuan tuh
seneng banget. Apalagi kalau udah menikah ternyata cinta aja itu nggak cukup. Apa ya, kita butuh kayak dihargai, kita butuh apa namanya, ya disayangi gitu kan, sebagai seorang perempuan tuh ternyata itu sangat sangat diperlukan. Nah, kalau kita mencintai, kita bucin sendiri, kita berjuang sendiri, banyak sakit hatinya gitu malahnya. Dan lebih baik lagi, lebih senang lagi kalau misalkan mencintai dan sekaligus dicintai juga. Luar biasa sekali. Nah, kalau sementara ini ternyata adanya ini seseorang yang benar-benar mencintai kita, yang mau memperjuangkan kita, ya udah gitu. Karena udah nggak ada harapan juga dengan yang sebelumnya, maka ya udah kita menyelesaikan masalah di diri kita. Mungkin mungkin memang nggak bisa sampai 100% pulih gitu, tapi minimal minimal itu kalau misalkan kita lagi ada masalah, lagi ada konflik, maka jangan sampai kita membandingkan tadi ya, karena nggak enak loh dibandingkan dengan seseorang, dengan mantan mantan gitu ya, misalnya mantannya pasangan kita misalnya. Maka ya itu jangan sampai ketika kita menikah dengan pasangan kita nanti, jangan sampai kita membandingkan dia hanya karena satu dua hal saja gitu. Ya udah gitu. Sama Allah ditakdirkannya dengan yang ini, ya Allah disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, aku apa namanya, diperjuangkan sama seseorang yang dia ini benar-benar effortnya luar biasa banget loh gitu. Yang bisa jadi mungkin dia yang dulu tidak melakukan hal yang sama gitu. Mungkin rasanya memang beda dari awal, nggak bisa disamakan nih, jatuh cintanya nggak bisa sama seperti yang itu. Tapi kan aku dimuliakan, aku dihargai, aku disayangi, aku dicintai, aku kurang apa lagi gitu. Ya udah, itu banyak-banyak kita syukuri yang sudah ada sekarang. Alhamdulillah loh, malah malah segera bertemu dengan yang lain yang juga baik dan layak diperjuangkan gitu kan. Nah, bayangkan kalau misalkan ternyata nggak nemu lagi yang lebih baik daripada itu, kan lebih lebih susah lagi gitu. Jadi ya udah, kita selesaikan di diri kita. Eh, itu tadi banyak baca doa move on, kemudian kita banyak bersyukur ya, kita dikasih dikasih kesempatan lagi untuk dapat jodoh yang fikroh lagi ya. Kalau udah masalah fikroh tuh udah, kalau saya termasuk ini juga ya, maksudnya layak menjadi pertimbangan kita juga gitu. Udahlah yang ini fikroh, terus semuanya bagus lah ya, nilainya value-nya bagus lah, bisa kita perjuangkan juga, tinggal mengontrol hati kita aja gitu. Jadi harus benar-benar apa namanya, kita meminta kepada Allah ya, istikharah lagi, kembali lagi istikharah, ya Allah, aku mohon ya Allah, berikan kemudahan ya Allah, kalau memang ini jodohku ya Allah, tolong lepaskan segala hal di masa lalu, dan buatlah di mataku, di hatiku, di pikiranku hanya seseorang yang halal untukku ini, jangan seseorang yang lain gitu. Walaupun mungkin nanti pernah mungkin ya tiba-tiba teringat gitu ya dengan sesuatu di masa lalu, itu wajar, itu normal, dan nggak apa-apa. Yang penting tidak kemudian dilanjutkan dengan ketemu mantan dan sebagainya, tidak seperti itu sih. Jadi karena perasaan itu juga datangnya dari Allah, jadi udah kita terima saja kalau memang datang seperti itu nggak apa-apa kak. Itu Betul. mungkin dari saya kak itu. Oke, oke, lanjut ya Kak ya di pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustazah, ilmu apa saja persiapan bagi yang mau menikah dari segi kesehatan dan lain-lain yang penting? Ya. Oh iya, benar. Dari segi kesehatan mungkin teman-teman jauh lebih paham ya, terkait juga dengan misalkan kayak kita jaga pola makan kita, jaga gaya hidup sehat, olahraga dan sebagainya gitu kan. Karena jangan sampai nih kita baru menikah udah jompo duluan gitu kan. Belum belum punya anak udah, aduh, udah banyak keluhan. Misalkan ya, biasanya di dalam tas kita isinya make up segala macam skincare. Baru menikah 5 tahun 10 tahun tiba-tiba isinya apa, minyak telon, minyak gosok gitu, dan sebagainya gitu ya. Nah, itu jadi dari segi kesehatan juga kita jaga kesehatan kita tentunya ya, juga mungkin rajin check up juga ya, check up kesehatan juga, ada penyakit nggak nih gitu. Terus gini juga teman-teman, tadi lupa saya infokan, misalkan nih ketika ta'aruf ya, pasangan kita ternyata punya penyakit yang di situ penyakitnya gawat gitu, mungkin misalnya kayak apa ya, ayan mungkin ya, atau mungkin pokoknya penyakit yang sekiranya itu apa ya, menjadi bahan pertimbangan kita kalau kita udah nikah sama dia misalkan teman-teman. Itu juga boleh loh jadi alasan, jadi alasan apa, sakit yang sakit parah, sakit menular, sakit apa gitu ya, itu bisa jadi alasan untuk menolak seseorang, tapi nggak usah disampaikan. Maksudnya jangan sampai kita juga harus harus mencari tahu ya, ketika ta'aruf itu tadi, ada penyakit nggak dia, ada utang nggak, nah ini penting juga teman-teman.
Ternyata dia suka pinjol, misalnya dia suka judol misalnya, oh jangan gitu, belum belum udah punya utang sebanyak ini, jangan sampai, jangan hanya karena kita bucin terus kita udah nggak apa-apa, aku pokoknya buta, aku nggak mempedulikan yang lain misalnya, jangan ya teman-teman. Jadi harus benar-benar dicek semuanya, kesehatannya juga, apa namanya, keuangannya juga, dan lain sebagainya, sehat apa enggak gitu gitu. Itu teman-teman, untuk yang kesehatan insya Allah teman-teman sudah jauh lebih paham daripada saya ya, jadi silahkan eh, mem- membiasakan untuk pola hidup sehat ya, gaya hidup sehat, termasuk juga dari segi makanan dan juga olahraga, mungkin itu saja kalau dari saya. Gitu Ya. Kak. Oke, Masya Allah ya. Kita investasi ya, karena kesehatan itu investasi jangka panjang ya, bukan hanya untuk pasangan, tapi juga nanti buat menggendong cucu ya, menggendong cucu. Belum Begitu udah ya. gitu aja nih Kak. Kita lanjut ya di pertanyaan ketiga. Kita punya, ini dari Kak Ita ya. Kita punya luka lama tapi berusaha mau sembuh. Namun khawatir luka ini akan muncul tiba-tiba dan takut akan melukai orang saat ini yang membersamai. Itu gimana ya Ustazah? Jadi takut untuk memulai. Iya, betul. Itu bagus sekali. Berarti ada kesadaran untuk takut menyakiti seseorang. Tapi kalau ini berlarut juga, maksudnya apa ya, kalau kita nggak selesai-selesai misalnya, ya kesian juga, kadang-kadang mungkin ada seseorang yang nungguin kita, terus udah aku nungguin kamu sampai luka kamu sembuh misalnya, nggak sembuh-sembuh nih luka kita gitu, tapi dia mau nih, mau berjuang bersama dengan kita, udah nggak apa-apa, kamu masih masih belum move on dengan masa lalu, nggak apa-apa, aku siap menggantikan itu, aku siap membantu menyembuhkan misalnya, dia begitu dan dia komitmen misalkan, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau nanti sudah menikah terus ternyata kita yang apa ya, aku benar-benar nggak bisa lupa ya sama masa laluku, terus padahal nih pasangan kita udah bener-bener yang dia effort banget sama kita, dia memperjuangkan kita, memuliakan kita, menghargai kita dengan baik misalkan. Maka harus kita banyak-banyak bersyukur. Ya Allah, Alhamdulillah pasanganku ternyata baik, pasanganku begini, pasanganku begitu. Walaupun rasa cinta kita mungkin jauh lebih besar kepada seseorang di masa lalu, tapi ternyata penghargaan yang kita dapatkan dari seseorang yang baru itu jauh lebih banyak. Jadi harus kita syukuri, harus benar-benar bisa menjadi nilai plus lah untuk kita tetap bertahan komitmen dengan pasangan yang sekarang ini, ya kayak. Jadi Ya. nggak apa-apa, tetap ini aja, kalau memang dia layak diperjuangkan dan dia siap menerima kita apa adanya, maka kita istighfarah ya, kita minta sama Allah semoga diberikan kemudahan, dan ternyata jika dimudahkan sama Allah, ya udah berarti itu diterima saja. Itu sih yang penting, terbuka aja dengan pasangan gitu. Oke ya, Masya Allah ya. Wah iya, kita sembuh gitu. Oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, yang ini aku buka kesempatan lagi buat yang mau raise hand gitu kan, silahkan bisa langsung ini ya, raise hand-nya diaktifin, tuh, dipencet, diklik. Aku hitung sampai 5. Nanti kalau misalnya nggak ada yang raise hand, aku lanjut ke baca komen lagi, baca pertanyaan di kolom chat. Satu, ini mumpung loh, mumpung kita bersama Kak Riri. Jarang-jarang nih ada kajian langsung. Mungkin next time bakalan beda pemateri lagi gitu. Aku hitung sampai 5 ya. Untuk yang mau raise hand, satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, semuanya malu-malu, nggak apa-apa. Ini pertanyaannya sudah sangat banyak sekali. Lanjut ke pertanyaan keempat. Dari Kak Alia, izin tanya ya Kak, Kak Riri bilang agar kita cari tahu tentang orang yang ta'aruf dengan kita melalui orang-orang yang sudah kenal lama atau mengerti di dalam keseharian. Terus, bentar. Kalau kita ta'aruf dengan orang baru yang kita juga tidak tahu siapa orang terdekat dia, apa yang bisa dilakukan? Terima kasih, Kak. Ya, baik. Ya, jadi sekali lagi, jangan sampai tertipu, walaupun sejauh apapun seseorang yang melamar kita, dia datang nih ajak terus dan sebagainya, kalau kita tertarik, ini soalnya tertarik dulu kayak, kita tertarik, kita ngerasa kayaknya aku cocok sama dia, kita harus benar-benar mencari tahu ke lingkungannya dia, jangan sampai cuma sekedar ngelihat dia datang langsung kita simpulkan dia baik atau dia bagus misalnya gitu. Karena dulu saya ada cerita begini ya, ini terjadi di saudara saya sendiri. Jadi eh, pas waktu datangnya ya, yang laki-laki ini datang, itu soleh banget, masya Allah, baik banget, terus pokoknya
apa ya, luman gitu ya, ngasih-ngasih segala macam semua, saudara-saudari dia itu dikasih hadiah semua. Jadi pun pada senang semua nih, udah nih ini orangnya baik nih, nggak nyari tahu karena yang satu di ujung Jawa Timur gitu, yang satu lagi di ujung Jawa Barat gitu kan. Nggak, mereka nggak saling mencari tahu. Pokoknya yang perempuan ini dan keluarganya tidak mencari tahu ke siapa laki-laki ini dan sebagainya gitu. Nah pas sudah menikah, qadarullah ya, setelah mungkin sekitar setengah tahun, 1 tahun berjalan, itu yang perempuan ini dilabrak sama perempuan lain yang dia mengaku bahwa adalah istri dari si itu tadi gitu. Jadi ternyata laki-laki ini sudah punya istri gitu. Dan pas sudah nikah tuh juga sholatnya katanya nggak karu-karuan gitu. Subuhnya tuh susah dibangunin dan sebagainya. Padahal waktu datang tuh dia sholat banget bla 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 bla. Nah untuk menghindari hal semacam ini karena balik lagi jodoh itu bukan cuma untuk 1 2 hari ke depan, maka effort kita juga harus besar gitu. Caranya gimana? Gitu. Tapi balik lagi tadi harus tertarik dulu ya teman-teman. Harus kita tertarik dulu dan kita benar-benar yakin bahwa kita memang suka sama dia dan mau sama dia gitu. Kalau nggak mau ya nggak usah, ngapain dicari tahu. Langsung tolak aja gitu dengan cara yang halus. Ah, kalau kita siap menerima dia, maka kita mencari tahunya dengan cara gimana? Kita minta bantuan, mungkin bisa adik laki-laki kita, kakak laki-laki kita, saudara kita, sepupu tetangga dan sebagainya. Tapi apa teman dekat kita yang kita percayai dan dia bisa dipercayalah, pokoknya dipercaya nanti nggak bakal bocorin dan sebagainya. Nah, dia yang datang tuh ke sana nih, misalnya orangnya jauh, jauh, dia datang ke sana tuh nyari tahu, nyari info di tetangga sekitarnya. Bisa begini. Kalau dulu nih, kayak adik-adik saya tuh begini caranya. Dia suruhannya itu disuruh datang ke warung gitu ya, warung tetangga gitu ya. Nanya nih, yang namanya si ini suka nggak pergi ke warung gitu kan. Orangnya gimana? Sama tetangganya gimana? Ternyata malah ada yang dapat info, pernah ada yang cerita ke saya ketika dia mencari info tentang di tentang calon ya, calon laki-laki yang datang di sebuah warung gitu, malah di warungnya itu bilang, oh iya dia suka main gaplek di sini, suka main judi di situ maksudnya. Ya, jadi bisa menyimpulkan, wah dia suka main judi ternyata gitu, misalnya. Terus kita gali tadi ya dari warung, misalkan, oh iya orangnya baik gitu. Dia jarang kasih ke orang lain, tapi dia orangnya baik, dia sama tetangga itu ramah, sama terus juga keluarganya di sini terpandangnya baik. Kita gali lagi nih nyari info. Siapanya ya, misalnya begitu ya. Oh iya, saya kenalannya gitu. Saya nyari. Oh iya, orang di sini misalkan gitu. Tapi kita nggak usah, nggak usah ketemu langsung ke orangnya atau kita misalkan mencari tahu ke saudaranya, ke siapanya. Terus saudaranya itu tahu bahwa kita sedang mencari info, nanti bakal dilebih-lebihkan tuh. Kalau misalkan orangnya nggak suka, dilebih-lebihkan keburukannya. Kalau orangnya suka atau pengen kita berjodoh sama dia, misalnya dilebih-lebihkan kebaikannya. Jadi harus benar-benar dari beberapa tempat. Kemudian cari tuh, kita cari takmir masjid di situ misalnya. Kita tanya, di sini misalkan ya, bahasa basinya aja. Orang-orang sini rajin ke masjid semua nggak Pak biasanya? Kalau sholat 5 waktu banyak yang ini nggak? Banyak banyak full nggak gitu misalkan? Oh iya, terus kalau si ini gitu misalnya. Si ini sering nggak Pak ke masjid? Oh dia nggak pernah ke masjid, dia datang sekali aja kalau pas hari Jumat misalnya. Atau oh dia rajin banget setiap sholat 5 waktu ada, kecuali dia pas lagi zuhur dan asar karena dia kerja misalnya. Dia oh di sini maghrib bisa subuh tuh datang terus misalnya begitu. Kita juga bisa menggali dari mungkin kenalannya dia dan sebagainya. Pokoknya harus harus memang harus effort ya teman-teman. Jadi harus benar-benar kita yakin bahwa dia tuh di lingkungan keluarganya bagus, di lingkungan tetangganya bagus, di tempat kerjanya juga dia bertanggung jawab seperti itu. Nah itu kembali lagi demi masa depan kita juga nih gitu. Jangan sampai kita di tangan seseorang yang salah gitu. Kelihatannya dia soleh, ternyata dia pas sudah nikah KDRT tuh nggak sedikit juga yang seperti itu loh teman-teman. Ya gitu. Mungkin itu aja teman-teman ya. Jadi Ya, caranya benar-benar harus dicari tahu ke orang-orang di sekitar. ya, bener-bener. Nih, perempuan kan biasanya terkenal sebagai intel ya. Intel yang handal. Ya, kita harus bisa menjadi intel yang handal untuk calon nanti ya, calon kita. Nah, alhamdulillah ya sekarang Kak ini ada yang raise hand dari Kak Khairunisa. Monggo, host bisa meng-open mic-nya Kak Nisa. Nah, oke, langsung aja. Monggo Kak Nisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi atau udah siang gini.
Kak Riri, Kak Isna, terima kasih atas ilmu dan pengalaman hari ini. Nah, tapi dari saya sih mungkin pengen bertanya. eh karena selama ini ya kebetulan saya adalah single parents yang masih membutuhkan banyak bimbingan, banyak konseling mungkin ke orang-orang yang benar-benar tepat ya, termasuk juga di Kak Riri. Saya sudah beberapa kali ikut kegiatan beliau dan alhamdulillah kasih saya ilmu yang begitu banyak. Jadi mungkin yang dari pengalaman saya yang sebelumnya saya mungkin lebih banyak terkendala di kesejahteraan emosional dan dukungan. Nah, jadi yang jadi pertanyaan saya, apa yang dibutuhkan masing-masing dari kita ketika sedang merasa tertekan, sedih, atau penat, dan bagaimana cara kita memberikan ruang atau dukungan yang tepat? Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan. Iya, Terima ibu jadi pengen kasih. siap, Masya Allah. Ini Kak Isna langsung saya jawab ya Kak Isna. Baik, Masya Allah, terima kasih sekali buat Kak Nisa tadi ya, bilangnya udah beberapa kali ikut ikut ini ya, ikut kajian saya ya, mungkin di Hmm, ya, Barakallah, terima kasih. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat ya Kak ya. Terima amin. kasih sudah datang juga. Eh, Mungkin begini, tadi gimana caranya untuk mengelola emosi dan juga mungkin gimana caranya biar kita lebih lebih apa ya, lebih tenang gitu ya, lebih tenang. Mungkin pernah mungkin pas waktu dengan pasangan, kemudian kita pas lagi marah tuh marahnya nggak terkontrol dan sebagainya. Jujur ya teman-teman, jujur saya itu juga tipe orang yang dari segi kepribadian tuh ekstrovert, yang ekstrovertnya tuh keras gitu. Ekstrovert yang keras yang apa namanya, kalau misalnya lagi marah tuh ya marahnya tuh kok dulu ya teman-teman. Marahnya tuh benar-benar yang marah yang sampai marah banget lah gitu. Ngomong gak karu-karuan gitu kan, gak terkontrol dan sebagainya gitu. Qadarullah tuh teman-teman. Saya tuh menikah, pasangan saya tuh juga sama ya. Dia introvert tapi introvertnya yang juga keras kepala juga gitu. Jadi sering banget bertengkar teman-teman. Di awal-awal kami baru menikah karena kita sama-sama nggak saling kenal tadi ya. Ternyata banyak konflik loh yang terjadi waktu di awal kami baru menikah gitu. Ibaratnya nih kayak batu dengan batu gitu kan, pecah tuh. Terus berantem mulu tuh di awal-awal. Tapi lama-lama kita jadi tahu gitu bahwa kita ini sama-sama keras kepala gitu. Jadi harus menyadari dulu kekurangan kita. Oh iya ya, kayaknya kalau orang-orang orang yang keras, orang yang tipe-tipenya koleris gitu, itu biasanya itu kayak dia harus diberikan ruang gitu. Kapan dia waktunya mengekspresikan diri dia di sifat kepemimpinannya atau sifat yang kolerisnya dia ini di mana gitu. Jadi kita sepakati akhirnya. Jadi saya dengan pasangan berbicara, berkomunikasi, kita gimana caranya nih, apa kok semuanya kita dalam hal apa aja kok berantem, ya udah kita sepakati deh gitu. Ya udah kalau gitu disepakati nih akhirnya yang suami memutus, harus lebih dominan di mana ya, ketika dia misalkan dalam hal, pokoknya dalam hal apapun ya, dalam apapun selain itu urusan misalkan dapur, urusan anak-anak, ataupun hal yang berhubungan dengan keuangan, maka ini istri yang memutuskan gitu. Jadi saya yang lebih dominan di situ. Jadi kalau udah itu tuh yang memutuskan saya. Tapi kalau yang lain-lain berarti suami saya. Jadi dari awal tuh udah sepakat seperti itu, ini biar tidak terjadi konflik gitu. Kemudian mungkin dari hal cara penyampaian, itu apalagi emosi itu kadang-kadang apa ya, kalau kita udah marah gitu ya, kalau kita udah marah tuh rasanya kayak nggak bisa ditahan, udah nggak bisa, pokoknya harus keluar semuanya. Nah ternyata setelah udah marah kita keluar, marah kita itu udah keluar, kok setelah marah kita malah jadi nyesel ya. Kenapa tadi marahnya begitu ya, harusnya aku bisa lebih baik, kenapa aku bisa nggak terkontrol seperti itu gitu. Ini kalau saya bahas gangguan gaib ini bisa jadi karena adanya gangguan gaib gitu ya teman-teman, yang memang itu bikin kita jadi lebih emosi gitu. Cuma di sini saya lebih menekankan ke bagaimana cara mengontrol diri kita. eh Kalau saya pribadi, saya juga dulu seperti itu. Tapi karena sudah mungkin lebih lebih apa namanya, lebih paham pola diri saya sendiri, akhirnya saya mulai bisa apa ya, istilahnya mengendalikan lah gitu. Jadi kalau sudah marah, diem dulu gitu. Itu satu, diem dulu. Kalau udah diem, kita udah tenang. Kalau perlu berwudu nih, berwudu lah, ngapain ngaji kayak ngapain. Udah nih, enggak, udah
tenang, sama-sama tenang deh dengan pasangan, baru kita ajak bicara. Ayo, aku pengen berbicara masalah yang kemarin. Tahu nggak kenapa aku marah? Jadi aku marah tuh karena begini. Jadi kalau kita udah di titik yang tenang, maka kita sudah bisa mengeluarkan emosi kita dengan lebih baik, dengan lebih terkontrol. Tapi kalau misalkan enggak, kalau lagi dalam kondisi marah, sama-sama marah, terus keduanya sama-sama dilampiaskan, udahlah tuh. Yang terjadi malah tidak tersampaikan pesan kita, tapi malah bisa melukai pasangan kita gitu. Ternyata kata-kata kita jadi lebih kasar mungkin, nyangkut tuh di hati dia tuh. Nah tuh sembuhnya tuh bisa lama gitu. Jadi untuk menghindari itu, karena kita sama-sama saling memperjuangkan pernikahan, maka ya udah gitu, kita saling menghargai dengan pasangan kita kan, itu ya kayak ini kalau emosinya benar-benar yang aku kenapa ya kalau marah itu sampai yang kayak bukan diri aku sendiri, kayak itu di luar batas diri aku, itu saya sarankan ikut rupiah aja deh teman-teman. Kalau seperti itu ya, karena banyak juga nih pasien kita yang dia ikut rupiah masal gitu kan, kemudian jadi lebih bisa mengontrol hatinya dan jadi lebih bisa mengontrol emosinya. Karena saya sendiri juga mulai bisa mengandalkan diri, mulai bisa lebih benar-benar bersabar dan sebagainya, itu juga juga dengan perantara salah satunya dari rupiah itu tadi, dan juga memahami lagi, kembali lagi memahami kekurangan dan kelebihan dari kita. Mungkin orang yang sifatnya pemarah itu biasanya dia cenderung bersifat apa lebih bisa apa ya, kayak memimpin gitu ya, memimpin, manage waktu gitu misalkan ya, dia memanage tim juga bisa misalkan ya, kalau dari di organisasi dan sebagainya, dia juga kalau ngomong tuh sering benar sebenarnya, tapi mungkin cara penyampaiannya saja yang kadang-kadang itu bikin orang ah gitu, kenapa harus begini gitu cara menyampaikannya. Maka ya itu tadi, kembali lagi kita sadari, kita pahami diri kita sendiri, kelebihan kita di mana dan kekurangan kita di mana. Nah di bagian yang kurangnya ini kita coba untuk memolesnya lah gitu, ini gimana ya biar kekuranganku ini tertutupi atau kekuranganku ini bisa aku kendalikan, kurang lebih seperti itu Kak, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, Masya Allah, tabarakallah ya. Masya Allah, hari ini banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat, mulai dari kita sembuh, ikhlas, dan juga mempersiapkan diri kita untuk pernikahan yang terbaik nanti ya, gitu. Dan saya ucapkan juga jazakumullahu khairan jaza kepada Kak Riri yang sudah memberikan materi, dan juga teman-teman semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan juga Allah membalas kebaikan kepada Kak Riri yang sudah menyampaikan ilmunya kayak gitu dengan sebaik-baik balasan kayak gitu, amin. Dan monggo Kak Riri sebelum undur diri gitu kan, bisa mungkin mempromosikan agendanya ataupun kelas ataupun yang lainnya terlebih dahulu kayak gitu. Oh boleh lah Kak. Boleh, boleh. Atau closing statement ya terakhir ya buat teman-teman semua yang ada di sini. Oh, baik-baik. Insya Allah terima kasih banyak Kak Estana dan tim dari Ubudiah. Mudah-mudahan semakin berkah ya, apa namanya, dan semakin bisa memberikan banyak manfaat ya. Ini pertama bisa disampaikan, apa biar semakin berkembang juga buat Ubudiah, buat timnya, buat semuanya, pokoknya biar makin makin sukses lah buat Ubudiah. Amin. Dan juga buat teman-teman yang saat ini sedang menanti jodoh ya, saya mungkin memberikan pesan yang sudah sering teman-teman dengar juga ya, ke tempat lain barangkali ya. Tapi yang pasti kesabaran kita ya, kesabaran kita itu sangat diuji di sini kita di dalam menanti jodoh ini. Gitu. Jadi jangan sampai kita itu menikah menikah itu cuman karena kita ikut-ikutan teman-teman kita, karena ikut-ikutan karena kita pengen aja. Tapi memang karena kita menikah itu karena memang kita pengen membangun sebuah keluarga yang di situ nanti bisa benar-benar keluarga yang baik gitu ya, yang baik, yang benar-benar bisa sampai dunia dan akhirat itu tadi gitu. Maka ya untuk menuju ke arah sana kita harus menunggu, menanti ya sampai bertemu dengan jodoh yang tepat, jodoh yang terbaik gitu. Jadi harus bersabar ya teman-teman ya, karena walaupun mungkin teman-teman yang lain ya, kok kita melihat ada ya saudara kita, teman kita yang dia kok nikahnya gampang banget, dia suka sama orang, dia kemudian langsung ketemu dengan jodohnya langsung nikah gitu kan, kok aku harus diuji dulu dengan penantian dan sebagainya. Ya bisa jadi kita diuji dengan penantian, tapi ternyata setelah menikah keluarga kita sangat kuat, kokoh sampai akhir hayat gitu kan, anak-anak kita juga hidup dalam apa namanya, keberkahan semuanya gitu. Maka kita syukuri. Jadi harus benar-benar bersabar sampai bertemu dengan jodoh yang tepat.
Mungkin juga bagi teman-teman yang mau ikutan apa namanya kelas saya juga boleh ya teman-teman ya, ada kelas pranikah saya juga yang juga membahas tentang pernikahan juga. eh Insya Allah ada banyak materi juga tentang persiapan pernikahan. Boleh juga misalkan mau ikut. Tadi mungkin ya ada teman-teman yang merasa aku gangguan emosinya sangat parah misalkan atau dan sebagainya, atau mungkin ngerasa kayaknya aku nggak wajar deh, kayaknya ada penghalang jodohnya nih dari mungkin dari masa lalu, dari Ain atau dari siapa gitu ya, boleh boleh nanti kalau mau ikut bergabung juga di program Rukiah Masal kita, itu biasanya itu dilaksanakan online ya teman-teman. Jadi pakai pakai Gmail aja. Kemudian juga apa namanya setiap 2 minggu sekali itu insya Allah bisa membantu juga mengelola ya, jadi lebih menenangkan diri kita ya, kalau kalau udah emosi kita yang tenang. Oh iya Kak Nisa, ikut ikut rupiahnya ya. Terima kasih Kak Nisa. Kalau emosi kita udah tenang, emosi kita udah stabil, itu insya Allah kita jadi bisa lebih apa namanya fokus ya, memutuskan yang logis ya, eh, dan jadi lebih 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 tenang gitu loh ketika memutuskan. Jadi itu saja teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman di sini mendapatkan jodoh terbaik, jodoh yang tepat Amin. yang datang di saat yang tepat juga. Amin. Amin Allah. Amin, amin, Allahumma amin ya Allah. Ya, doa yang terbaik semuanya pokoknya kita aminkan ya. Amin. Oke, terakhir nih. Kita harus berfoto terlebih dahulu ya, teman-teman semuanya, biar bisa nanti di-post di Instagram Story juga boleh, di Story WA juga boleh. Kalau hari Minggunya bermanfaat sekali ya, kita kajian bersama. Silahkan teman-teman semuanya open kamera, kita akan berfoto bersama. Oke, aku hitung sampai 5 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Silahkan open kamera. Oke, aba-aba ya, Kak, aba-aba. Nanti silahkan bisa difoto di hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sudah? Sudah, oke. Oke, baiklah. Karena kita udah foto juga, dan terakhir ya, terima kasih Kak Riri untuk waktunya, untuk ilmunya, semuanya. Semoga dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan, dan dengan penuh hormat juga kami persilahkan ya Kak Riri, kalau misalnya ingin ke agenda selanjutnya bisa live dari Zoom ini gitu kan, monggo. Baik. Terima kasih ya teman-teman. Mohon izin dulu ya Kak Isna dan juga teman-teman Iya. semuanya. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya yang masih stay, jangan jangan pergi dulu ya. Jangan pergi dulu karena aku mau ngasih info yang gong banget nih. Jadi di Desember ini kita punya dua agenda di UD ya. Ada dua agenda. Yang pertama adalah promo tanggal kembar. Ya, yang menanti-menanti ya, yang menanti untuk promo tanggal kembarnya, sama satu lagi ada anniversary Ubudiyah. Jadi di Desember ini kita ada anniversary Ubudiyah. Iya, oke. Nah, nanti di tanggal kembar alias 12-12 itu kita kan ada flash sale gaun ya di tanggal 12 Desember 2025 kayak gitu. Nah, potongannya mantap banget sih ini, sampai up to ya, sampai up to 2 juta rupiah. Masya Allah ya. Kalau misalnya harganya 2 juta, jangan-jangan jadi 0 rupiah nggak ya? Pokoknya diskonnya up to 2 juta rupiah di tanggal 12-12 nanti. Oke? Terus habis flash sale, nanti bakalan ada yang spesial lainnya dalam rangka anniversary Budiah yang keberapa? Ke 5 tahun. Nah, kita bakal ada apa aja? Pokoknya pantengin terus IG atau Instagram Ubudiah di @diah.ubudiah kayak gitu. Pantau terus sampai infonya semuanya full di sana ya, teman-teman semuanya. Dan terima kasih ya, yang terakhir terima kasih aku ucapin bersama tim Mubudia juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada kajian hari ini gitu kan. Semoga ilmunya bermanfaat, yang sembuh yang luka ya, yang luka itu Allah sembuhkan. Yang hari ini belum persiapan pernikahan bisa langsung persiapan pernikahan ya, mulai dari apa tadi? Sadar tentang takdir Allah, terus habis itu gabung ke circle yang lebih baik, sampai nanti diskusi dengan orang tua pengennya calon yang seperti apa kayak gitu ya. Dan terima kasih teman-teman.
Saya sebagai host ya, sebagai MC pada pagi hari ini, pamit undur diri juga. Mohon maaf juga kalau misalnya ada kesalahan baik kata ataupun tingkah yang kurang berkenan di teman-teman semuanya ya. Dan semoga ilmu yang